Di kediaman Cornwell yang sangat mewah itu, Klein tiba dengan santai karena hanya mengharapkan sebuah kontes berburu biasa. Namun begitu melangkah keluar, tempat ini langsung terasa seperti jebakan. Kastil Dalton dibangun dengan kelewat megah dan sangat mencurigakan. Para tamu makan dengan sangat rakus. Acara ini mirip ajang pamer bagi sampah keluarga cabang yang serakah. Kebejatan aslinya baru terlihat saat Dalton melepaskan anjing-anjingnya yang kelaparan ke hutan hanya untuk ditembaki bagai mainan. Menjijikkan sekali. Dalton bahkan berani menyentuh pelayan setianya Arin, seolah dia sudah bosan hidup dan ingin tangannya patah saat itu juga. Klein memelintir tangannya dengan cepat dan memperingatkan Dalton agar mundur, tapi bajingan itu justru tersenyum penuh kelancangan. Tersenyum layaknya penjahat yang sudah menulis ajal sendiri. Klein segera menyusulnya sendirian memasuki hutan yang sangat gelap itu. Di sanalah Dalton menunjukkan buruannya, jasad anjing berserakan. Mereka langsung dikepung tentara. Para pemanah membidik sasaran. Dalton dengan sombong menyatakan Klein adalah mangsa terakhir. Sial baginya, dia salah cari lawan. Saat Dalton mengejek keluarga Rhinland dan meludahi masa depan mereka, seketika sesuatu di dalam diri Klein hancur. Bocah lemah itu lenyap, dan sang raja kematian bersiap bangkit dari kegelapan. Energi iblis langsung membanjiri seluruh hutan. Dan lihat ini, pasukan tengkorak bangkit dari tanah menyerang para pemburu. Ini bukan pertempuran biasa, ini pembantaian sepihak. Klein mengerahkan mayat hidupnya untuk menerjang seluruh tentara bayaran. Anak panah tak berguna, pedang mereka hancur, para pemburu ketakutan setengah mati, diseret oleh jasad-jasad yang mereka kira sudah terkubur selamanya. Satu persatu tentara bayaran dibantai habis. Sementara itu Dalton menyadari kesalahannya. Pasukan tengkorak terus bangkit meski kepalanya sudah dipenggal berkali-kali. Dia lalu berniat mengincar Klein secara langsung. Sayang sekali, rencana itu sudah terbaca sejak awal. Tanpa ragu, Klein langsung menggunakan tebasan pedang meteornya untuk mengakhiri hidup Dalton yang sangat sadis itu. Tapi bagaimana semua ini bisa terjadi? Selama berabad-abad, nama Arkamon sudah cukup membuat seisi kerajaan gemetar ketakutan. Dia penyihir hitam terkuat. Dia memimpin pasukan mayat hidup dan menyebarkan teror ke seluruh benua tanpa bisa dihentikan. Hingga akhirnya sang pahlawan legendaris Burkel Rhinland memenggal kepalanya dan mengakhiri teror mengerikan itu. Begitulah pikir semua orang. Namun saat terbangun, dia justru berada di dalam tubuh seorang bayi. Para pelayan di sekitarnya sangat gembira karena sang tuan muda akhirnya mengeluarkan suara. Mereka mencoba membujuknya untuk memanggil ibunya sang Duchess. Tapi tubuh Arkamon terasa sangat kaku. Dan sebelum sempat mencerna keadaannya, mulutnya bergerak sendiri. Bukannya menangis normal, dia malah merapalkan mantra kuno pemanggil kekuatan kegelapan. Tentu saja para pelayan langsung ketakutan mendengar seorang bayi baru lahir berbicara bagai pemanggil iblis. 15 tahun berlalu sejak kejadian gila itu. Nah, sekarang mari kita beralih ke wilayah Rhineland. Di sanalah bayi itu tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan bernama Klein. Parasnya luar biasa menawan. Hingga para pelayan menyebutnya mahakarya para dewa. Namun Klein sendiri sudah sangat lelah dengan segala kepalsuan. Kepalsuan itu datang dari pendeta Garrison dari Ordo Suci. Begitu melihat pemuda itu, Garrison langsung berteriak histeris. Dia menuduh Klein dirasuki roh jahat Arkamon. Padahal fisik pendeta ini lebih mirip monster berotot. Dia bersikap paling suci dan bersikeras bahwa jiwa terkutuk Arkamon masih bersemayam erat di dalam raga Klein yang harus terus disucikan. Klein membantah keras, namun pendeta itu malah mengeklaim wajah Klein persis seperti sang penyihir hitam. Hal itu membuat Klein kesal setengah mati dan terus mengumpat dalam hati sembari melangkah pergi. Namun Garrison tidak menyerah. Sebagai hukuman atas sikap ketus Klein, dia memerintahkan ritual mandi air suci tanpa busana. Membuat Klein heran apakah pendeta ini manusia. Klein kemudian teringat bagaimana awal mula penderitaan ini terjadi. Di kehidupan sebelumnya, kepalanya jelas-jelas tertebas. Anehnya, dia justru terbangun kembali di dalam tubuh seorang bayi mungil. Sialnya, kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah mantra sihir hitam kuno. Hal ini membuat semua orang menganggapnya sebagai iblis sejak lahir.
Karena dituduh iblis, dia dikurung di dalam biara selama 7 tahun lamanya. Di sanalah dia bertemu Garrison, sang pendeta gila. Di biara itu, Clint dipaksa menjalani berbagai ritual penyucian yang luar biasa menyiksa. Ada mandi air suci, nyanyian doa tanpa henti, bahkan penyucian api. Bocah malang ini benar-benar disiksa. Kini, 5 tahun setelah dia berhasil keluar dari biara itu, Clint masih terus diawasi dengan ketat. Untungnya, pelayan pribadinya, Arin, sangat menyayanginya dan selalu membelanya agar hidup bangga sebagai keturunan agung Rhinelander. Namun saat Clint merespons kebaikannya dengan ketus, dia langsung merasa sangat menyesal oleh Aaron dengan tangan mungilnya. Tapi sayangnya, momen mengharukan itu langsung hancur setelah Clint tahu kalau topi konyol itu sebenarnya dibuat oleh Garrison. Rasa bersalahnya langsung lenyap dan sekarang Clint hanya ingin membuang barang memalukan itu jauh-jauh. Namun Garrison justru merasa sangat terharu. Dia mengira Clint memakai topi itu karena sangat menghargai pemberiannya yang berharga. Tapi Clint sama sekali tidak peduli dan langsung merobeknya. Tepat saat itu Dunlel, sang pemimpin ksatria Red Chariot, datang dan bertanya apakah ritual penyuciannya sudah selesai. Dunlel juga mengingatkan Garrison bahwa rumor tentang Clint sebagai sang iblis Arkamon sudah berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Bahkan pihak Ordo menyatakan masalah ini sudah selesai. Tapi Garrison tetap tidak mau melepaskan kecurigaannya karena baginya selalu ada kemungkinan terburuk. Sebelum pergi, dia memberitahu Clint bahwa ritual penyucian berikutnya akan diadakan pada hari Jumat nanti. Clint benar-benar muak. Sambil menerima handuk dari Aaron, dia menegaskan kalau dirinya sekarang jelas bukan lagi sosok Arkamon. Tapi di dalam hati dia mengakuinya. Dia memang sang iblis, namun tidak bisa mengatakannya secara terbuka. Jika sampai ketahuan, entah siksaan mengerikan apa lagi yang akan disiapkan oleh Garrison. Sejak terlahir kembali, dia selalu berada di bawah pengawasan ketat. Bahkan gara-gara rumor masa kecilnya, dia harus menghabiskan waktu 7 tahun terkurung di dalam kuil suci. Dia mengira kembali ke kediaman Adipati akan memberinya kebebasan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Garrison terus mengikutinya bagai kutukan. Aaron lalu menjelaskan bahwa Garrison bukanlah pendeta biasa, melainkan seorang agen khusus dari Ordo Suci, sebuah gelar yang hanya diberikan kepada anggota terkuat mereka. Kecuali sang Adipati sendiri, hampir tidak ada yang bisa menentangnya di dalam keluarga ini. Hal itu membuat Clint menyadari betapa mengerikannya kekuatan besar Ordo Suci tersebut, sekaligus mengingatkannya betapa luar biasanya kekuatan keluarga Rhinelander. Karena penasaran, Clint bertanya, siapa sosok Adipati terkuat sepanjang sejarah keluarga mereka? Aaron awalnya langsung memikirkan Adipati ketujuh yang sekarang, yaitu ayah Clint sendiri. Namun Clint sudah tahu jawabannya. Sosok terkuat adalah Adipati pertama, Burkel Rhinelander. Para pelayan pun merasa senang karena mengira Clint sangat mengagumi leluhur pertamanya itu. Apalagi dia terus menatap lukisan potret Burkel. Padahal sebenarnya isi pikiran Clint sangat jauh berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Dia bukannya kagum, melainkan sedang memelototi musuh yang telah merenggut nyawanya. Clint menyadari bahwa 200 tahun telah berlalu sejak Burkel mendirikan keluarga Rhinelander. Dia masih tidak percaya, tapi terpaksa harus menerima kenyataan pahit ini. Dirinya, sang penyihir hitam Arkamon, kini terlahir kembali sebagai Clint Rhinelander, keturunan langsung dari sosok pria yang dulu telah membunuhnya. Beberapa saat kemudian, Clint terbangun dengan napas tersengal, dihantui mimpi tentang kalimat terakhir Burkel sebelum menebasnya di kehidupan lampau. Dia menghela napas panjang dan mengumpat pelan saat pikirannya kembali melayang meratapi takdir baru yang dihadapinya kini. Dulu, dia adalah Arkamon, sang penyihir hitam legendaris yang ditakuti seluruh benua bagaikan iblis yang nyata. Dipenuhi kemarahan besar, dia hampir saja menghancurkan seisi dunia sebelum akhirnya tewas di ujung pedang tajam milik pahlawan Ksatria Utara Burkel Rhinelander. Namun kematian bukanlah air baginya. Ketika sang penyihir kembali membuka matanya, 200 tahun telah berlalu sejak kekalahannya. Coba kalian bayangkan, dia justru terlahir kembali sebagai keturunan langsung dari ksatria yang dulu membantainya tanpa ampun.
Sekarang, sang penyihir adalah Klein Rinland, dan dia masih menyimpan seluruh ingatan masa lalunya dengan sangat jelas. Sambil memandangi wajahnya untuk yang ke-100 kali, Klein tetap tidak bisa terbiasa dengan tubuh barunya ini, terutama pada bagian rambutnya. Tiba-tiba, sebuah suara membuyarkan lamunannya, mengatakan bahwa Klein baru saja berbicara sendiri dalam tidurnya. Terkejut, Klein mendongak dan melihat musuh bebuyutannya. Garrison sedang bertanya apakah dia bermimpi tentang waktu saat menjadi Arkamon. Bicara soal Garrison, dia adalah pendeta gila yang sangat yakin kalau Klein sebenarnya adalah reinkarnasi sang penyihir. Selama bertahun-tahun, Garrison terus menyiksanya demi membuktikan hal itu. Klein pun segera beralasan bahwa igawan tadi hanya karena stres berat, tapi tiba-tiba Aaron muncul dan langsung menghancurkan upayanya. Gadis itu dengan sangat percaya diri berteriak bahwa dia mendengar semua ucapan Klein saat tidur tadi. Dia bahkan mengulanginya kata demi kata tentang bagaimana Klein berencana menghancurkan seluruh benua dan menyebut dirinya sendiri sebagai Arkamon. Klein pun langsung panik setengah mati dan berusaha untuk membungkamnya. Namun Aaron menolak diam sementara Garrison mendengarkan semuanya dengan saksama. Beruntung, kepala pelayan Klein yang bernama Burkeman tiba-tiba masuk untuk memberitahu bahwa latihan demonstrasi ilmu pedang akan segera dimulai. Akan tetapi, semua usaha pertahanan itu sudah terlambat karena Garrison telah mendengar semua pengakuan rahasia yang dibutuhkannya dari igawan buruk tentang mimpi Klein. Garrison pun berterima kasih atas laporan spontan dari Aaron dan dengan tegas mengumumkan bahwa Klein akan menerima penyucian ganda sebagai hukumannya. Melihat ekspresi mengerikan di wajah sang pendeta, Klein merasa sangat ketakutan dan langsung membekap mulut Aaron dengan tangannya sebelum gadis itu memperkeruh keadaan. Setelah itu Klein membentak Garrison dan dengan sangat keras menyuruhnya untuk segera pergi. Tak lama kemudian, Klein dan Aaron segera pergi menuju ruang latihan bersama Burkeman untuk menyaksikan demonstrasi ilmu pedang. Saat Klein menanyakan rincian acara tersebut, Burkeman hanya menjawab singkat bahwa sang adipati sendiri yang menyuruhnya untuk hadir. Klein terkejut mendengar hal ini. Selagi ia bertanya-tanya, Aaron tiba-tiba meminta kuenya. Klein pun langsung memberikan kue itu. Namun, saat Burkeman mencoba menegur posisi Aaron, Klein memintanya jangan terlalu keras karena gadis itu sangat menyukai kue manis. Melihat Klein tidak keberatan, Burkeman pun melunak dan tidak lagi bersikap kaku. Klein kemudian mulai mengajukan pertanyaan kepada Burkeman tentang alasan sang duke mengundangnya. Karena ini adalah kali pertama baginya diundang untuk menghadiri demonstrasi ilmu pedang tersebut. Burkeman menjelaskan bahwa itu karena kedatangan para keluarga cabang sampingan dan seluruh rombongan dari cabang sampingan ini terdiri dari kerabat jauh di luar garis keturunan utama. Klein tahu betul kedatangan mereka bukan membawa niat yang baik, karena mereka hanyalah sekumpulan lintah parasit yang menyebalkan. Begitu Klein melangkah masuk, semua mata langsung tertuju tajam padanya. Tatapan mereka penuh dengan rasa jijik, bahkan ada yang mengejeknya karena dianggap sebagai reinkarnasi palsu dari Arkham. Sementara itu, yang lain terang-terangan mencibir langsung di depan wajahnya, mengungkit bagaimana Klein dikurung di dalam biara selama 7 tahun penuh. Ada yang menyebutnya pembawa sial dan memperingatkan saudaranya agar selalu waspada dari kutukan Klein. Klein pun langsung memperhatikan kedua pria tersebut. Mereka ternyata sepupu dari pihak ibunya. Ia juga melihat sekelompok kerabat jauh sedang makan dengan rakus layaknya babi hutan. Seketika, Klein terpaku. Ada seorang gadis di sudut ruangan terus menatapnya. Dia ingat gadis itu sepupunya dari barat. Saat dia mencoba mengingat identitas gadis itu, sepupu dari pihak ibunya tadi tiba-tiba menegur Klein dengan nada sangat marah karena terus diabaikan. Sikap acuh tak acuh, Klein membuat mereka semakin murka. Sebagai sepupu dari pihak ibu, mereka bahkan berani mengklaim bahwa keluarga Rinland adalah milik mereka. Bagi Klein, kesombongan tanpa dasar itu benar-benar sebuah lelucon yang menggelikan. Yang paling menyebalkan adalah Klein sama sekali tidak mengingat nama mereka karena mereka memang sama sekali tidak penting baginya. Nah, tahu tidak kenapa kerabat menyebalkan ini berani bertingkah sok berkuasa? Itu karena keluarga utama sedang hancur lebur. Fakta bahwa mereka berani meremehkan Klein menjadi bukti nyata bahwa tidak ada lagi orang yang menghormati keluarga utama Rinland.
keluarga utama hancur. Klein akhirnya pergi ke balkon kastil. Dari sana, ia menonton pertarungan dua pemuda yang sedang bertanding. Pemuda bernama Dalton tampak sangat kewalahan menahan setiap gempuran cepat dari lawannya, yaitu kakak tiri Klein, Delaine. Dalton mengumpat keras, menyuruh Delaine untuk berhenti menahan diri dan menyerangnya secara serius. Sementara itu, Delaine sendiri terlihat sangat santai saat memberitahu Dalton bahwa pemenang laga ini sudah ditentukan sejak awal mula. Namun, Dalton keras kepala dan menolak menyerah meski posisinya sangat terdesak. Saat mengamati pertarungan sengit itu, Klein mulai menyadari satu hal yang penting, bahwa keluarga utama Rhineland masih memiliki satu harapan terakhir yang tersisa, yaitu kakak tirinya yang bernama Delaine. Delaine merupakan putra sulung keluarga Rhineland yang sangat terkenal sebagai sosok jenius tanpa tanding. Berkat bakat luar biasa milik Delaine ini, nama besar ahli pedang. Namun Dalton yang merupakan anggota keluarga cabang tampaknya ingin merusak reputasi legendaris tersebut. Ia berniat menyeret nama agung itu ke dalam lumpur. Saat terus memperhatikan pertarungan mereka, mata Klein tiba-tiba saja berbinar terang. Coba perhatikan baik-baik. Ini pertama kalinya ia melihat ilmu pedang yang sangat familiar di tubuh barunya. Saat Dalton maju menyerang, Delaine menghindar dengan lincah dan langsung berpindah ke belakangnya. Mata Klein pun semakin berbinar saat ia mengamati teknik berpedang Delaine. Ia bisa melihat jelas gerakan kaki, penentuan waktu serangan, bahkan arah aliran energinya. Serangan kejutan itu membuat Dalton terperangah, dan jurus yang diluncurkan Delaine tak lain adalah teknik rahasia keluarga Rhineland, jurus pedang meteor. Hanya satu tebasan cepat, Delaine berhasil menumbangkan lawannya tanpa mengeluarkan banyak keringat. Sambil mengarahkan ujung pedang kayunya, Delaine dengan sangat tenang mengingatkan Dalton tentang ucapannya mengenai akhir pertarungan yang sudah mutlak ditentukan sejak awal mula. Sementara itu, para penonton langsung bersorak takjub menyaksikan kehebatan pedang milik Delaine dan memujinya karena berhasil memperagakan jurus legendaris keluarga Rhineland dengan sempurna di depan semua orang. Pertunjukan ini bukan sekadar pamer kehebatan semata, melainkan sebuah pesan tegas yang ingin ditunjukkan kepada seluruh keluarga cabang sampingan. Keluarga utama masih kokoh. Usai pertarungan berakhir, Klein tiba-tiba mulai mengusap salah satu matanya dengan heran. Ia heran dengan apa yang baru saja terjadi pada penglihatannya. Namun sebelum sempat berpikir, Delaine memanggilnya dengan sangat ceria. Delaine menyapa Klein dengan hangat, bertanya sejak kapan ia menonton, lalu mengeluh mengapa Klein tidak memberi kabar terlebih dahulu. Ia dengan agak canggung bergurau bahwa ia akan bertarung sedikit lebih hebat andai tahu sang adik menyaksikannya bertanding. Sungguh hebat. Klein mengamati kakak tirinya dalam diam dan harus mengakui kalau kemampuan Delaine memang luar biasa. Dia tampan, sangat berbakat dan memiliki kepribadian yang menyenangkan. Klein kemudian langsung menanyakan maksud kedatangan para keluarga cabang, karena curiga mereka hanya ingin memeras harta milik keluarga utama. Namun tepat sebelum Delaine sempat membalas pertanyaan itu, sang Duke mendadak menyela percakapan mereka, memuji kehebatan Delaine yang telah berhasil menyempurnakan penguasaan jurus pedang pusaka yang bernama pedang meteor. Sang Duke ini tidak lain adalah Uncle Rhineland, ayah kandung dari Delaine dan Klein dan sang adipati ketujuh Rhineland. Dari cara Uncle memandang dan memuji Delaine, Klein langsung menebak kalau Delaine adalah sisa kebanggaan terakhir yang dipegang erat oleh Henkel. Tiba-tiba, seorang satria Rhineland bernama Donald juga memuji Delaine atas kendali mana dan presisinya. Donald dengan bangga menegaskan bahwa tak ada ksatria seusia Delaine yang mampu melakukannya. Delaine mencoba tetap rendah hati, tapi Henkel mengingatkannya pada wasiat leluhur mereka, Burkel, yang menegaskan bahwa Satria Rhineland harus selalu jadi yang terhebat di kekaisaran. Dia meminta Delaine mengukir kata-kata itu di dalam hatinya dan menjadikannya tolok ukur untuk terus maju. Setelah Delaine berterima kasih, Henkel berbalik menatap Klein, membuatnya merasa tegang. Henkel meletakkan tangannya pada Klein, tapi tak merasakan mana sedikit pun. Klein meminta maaf atas kemampuannya yang biasa saja. Tapi dia sadar Henkel sama sekali tidak marah. Ya, karena kemarahan hanya diberikan untuk orang yang punya potensi. Dan karena Klein tidak punya bakat, Henkel menganggapnya sampah tidak berguna yang tak layak dikasihani. Dun lalu memohon agar Henkel mengampuni Klein.
Dia berdalih kalau Klein payah karena membuang waktunya di biara. Orang-orang mulai berbisik meremehkan kemampuan Klein, bahkan membandingkannya dengan sang saudara tiri. Mereka juga mulai mencibir garis keturunan utama yang dianggap tidak kompeten, lalu mendesak agar cabang keluarga lain yang segera mengambil alih. Di tengah cibiran itu, Hankel justru menghibur Klein dan berkata masih ada jalan lain selain menjadi ksatria pedang. Klein tidak peduli hinaan itu, namun dia miris melihat keluarga bentukan Burkel kini hancur lebur. Dia tidak sudi menerima kalau kawanan serakah ini adalah keturunan pahlawan yang dulu dia bela. Sebab dulu Burkel mempertaruhkan nyawanya demi mereka. Tak lama, Delenn, Hankel, dan Dunnell pergi, lalu masalah langsung menghampiri. Melihat pelindung Klein sudah pergi, Dalton mulai mengejek Klein yang sama sekali tidak punya bakat dalam ilmu pedang. Saat Dalton terus memprovokasi, Klein berbalik dan membalasnya dengan membongkar kelakuan busuk Dalton yang suka main belakang. Hal ini membuat Dalton murka. Dia heran bagaimana Klein bisa tahu rahasia yang selama ini dia sembunyikan rapat-rapat. Rupanya Dalton menyuap para gadis agar bungkam, tapi entah bagaimana Klein bisa mengetahui semua skandal kotor tersebut. Dalton menyerang, tapi Klein langsung menjegalnya sampai tersungkur. Lihat ini dia menjatuhkannya tanpa keringat sedikit pun. Klein lalu berbalik, mengabaikan Dalton layaknya sampah jalanan, lalu menyindirnya sebagai pecundang yang iri karena dikalahkan Delenn. Hal itu membuat Dalton makin murka, hingga tega mengatai Klein anak haram. Geram, Klein berbalik dengan aura membunuh yang sangat pekat, membuat Dalton gemetar ketakutan melihat tatapan matanya. Tapi Klein menatapnya begitu bukan karena ibunya dihina, melainkan demi harga diri. Dia sangat marah melihat keturunan Burkel telah jatuh begitu rendah, hingga sampah seperti Dalton berani menginjak-injak mereka. Dia benar-benar tidak habis pikir kenapa keluarga pahlawan sehebat itu bisa merosot sampai ke titik yang menyedihkan. Untung saja, sebelum amarah Klein meledak tak terkendali, Dunnell datang melerai dan memperingatkan Dalton untuk segera mundur. Sambil menahan kesal, Dalton akhirnya pergi tapi sempat mengejek Klein sebagai pengecut yang berlindung di balik satria. Dia lalu pergi dengan pongah bagai ayam jago yang kalah, sementara Klein dan Dunnell hanya mengawasinya dalam diam. Setelah Dalton pergi, Klein meminta sebilah pedang cadangan pada Dunnell yang akhirnya diserahkan pada malam harinya. Dunnell penasaran kenapa Klein butuh pedang selarut ini, tapi Klein mengabaikannya dan langsung mulai mengayunkan pedang tersebut. Geramannya persis seperti jurus Delenn siang tadi. Dunnell menebak itu jurus pedang meteor, dan Klein membenarkannya. Klein lalu menyuruh Dunnell untuk pergi tidur duluan. Dunnell setuju, tapi memperingatkan Klein agar berhati-hati saat berlatih. Sambil melangkah pergi, Dunnell berpikir kalau Klein melakukan ini karena menyesal tidak pernah mempelajari ilmu pedang. Dia yakin semuanya sudah terlambat bagi Klein yang tak punya mana, sebab satria sejati wajib menguasai aliran mana. Terlebih lagi, teknik pedang meteor adalah rahasia keluarga, dan belum ada satupun orang yang mengajarkannya pada Klein. Jadi, meskipun Klein bisa meniru bentuk ayunannya, Dunnell yakin Klein tidak akan bisa menduplikasi kekuatan aslinya. Sementara itu, Klein memusatkan seluruh inderanya untuk mengingat gerakan Delenn tadi siang. Entah mengapa, ingatan itu terasa sangat tajam. Seolah teknik legendaris itu memang sudah menjadi bagian dari jiwanya sejak lama. Klein pun mulai mempraktikkan gerakan tersebut. Semuanya terasa sangat mudah, bahkan aliran mananya pun terbentuk sempurna. Energi di sekitarnya mulai berderak hebat. Gelombang energi itu bahkan menjalar hingga mengejutkan Dunnell yang sedang berjalan pergi. Dia pun berbalik dengan penuh keraguan. Belum sempat dia berpikir, Klein langsung menebas. Dan bersiaplah, karena teknik pedang meteor legendaris ini benar-benar meledak. Serangan dahsyat itu seketika membelah batu raksasa di depannya menjadi dua. Dunnell yang menyaksikan hal itu langsung membeku. Dia benar-benar kehilangan kata-kata. Masih dalam kondisi syok, Dunnell memanggil nama Klein, sementara Klein tersenyum sangat puas. Berhasil. Beberapa hari kemudian, Klein malah harus menghadapi siksaan aneh lain dari Garrison. Semua demi ritual penyucian, katanya. Kepala Klein ditenggelamkan ke dalam ember berisi air selama beberapa menit. Aaron dan Garrison pun dibuat heran melihatnya. Mereka tidak menyangka kalau Klein bisa menahan napas di dalam air selama itu. Saat Klein setengah mati menahan napas,
Dua orang ini malah asyik mengobrol tentang kemampuan bernapasnya. Bahkan Garrison berencana memakai akuarium raksasa untuk ritual berikutnya. Karena sudah tidak tahan lagi, Clan langsung berteriak marah dan memaki Garrison yang sengaja memperpanjang durasi siksaannya hari ini. Garrison beralasan kalau dia sempat merasakan hawa dingin yang mencurigakan dari kamar Clan. Tapi penjelasan konyol itu justru membuat Clan makin emosi karena disiksa hanya berdasarkan firasat saja. Tepat saat itu, Donald datang membawa sepucuk surat. Isinya undangan dari Dalton yang katanya ingin meminta maaf atas sikap kurang ajarnya saat berada di tempat latihan kemarin. Mengingat bagaimana gilanya kelakuan Dalton sebelumnya, Clan langsung mencium ada sesuatu yang tidak beres dengan ajakan damai ini. Surat itu ternyata berisi ajakan untuk ikut kontes berburu, namun Clan merasa aneh kenapa si anjing gila itu mendadak mengundangnya. Mengetahui gelagat aneh musuhnya, Clan yakin ini jebakan. Tapi coba kalian tebak apa reaksi mengejutkan dari dia? Dia tetap menyuruh Donald untuk menerima undangan itu. Sambil melirik pedangnya, dia tahu keahlian bertarungnya sekarang jauh lebih kuat. Sama sekali tidak ada rasa takut, apalagi dia baru saja berhasil meniru teknik pedang meteor yang sangat dahsyat. Clan terus melatih jurus legendaris tersebut di dalam pikirannya selama beberapa hari terakhir. Dari sanalah dia menyadari hal luar biasa. Meniru sempurna jurus apapun hanya dengan sekali lihat saja. Sungguh kemampuan yang tidak masuk akal. Sementara itu, Donald hanya diam memperhatikan raut wajah Clan sebelum akhirnya pergi untuk menyiapkan kereta kuda mereka. Perjalanan pun dimulai. Garrison menawarkan diri ikut, tapi Clan langsung menolaknya mentah-mentah karena sangat mencurigai niatnya. Dia menduga Garrison hanya mencari kesempatan untuk menyiksanya lagi. Sialnya, Garrison tetap bersikeras ikut demi firasat buruk. Akhirnya, mereka berangkat bersama menuju kediaman Dalton. Di tengah jalan, si kecil Aaron malah tertidur lelap di pangkuan Garrison. Sepanjang jalan, Clan terus mengomeli Garrison yang keras kepala, namun pria itu memilih mengabaikannya dan menyodorkan bantal empuk. Seketika Clan menolaknya kasar. Dia berkata kalau perjalanan melewati hutan barat ini sangat terjal dan melelahkan bagi mereka. Lagi pula, Garrison juga butuh istirahat agar kepalanya lebih segar. Sontak perkataan itu membuat Garrison merasa sangat tersentuh. Sayangnya, kebaikan itu hancur dalam sedetik saat Clan berkata kalau bantal itu sebenarnya harus diberikan kepada Aaron. Pukulan mental telak. Setelah puas menjahili temannya, Clan menatap keluar jendela kereta dan menyadari perubahan hutan. Dahulu kala saat dia masih menjabat sebagai Archcommand, seluruh wilayah ini hanya dipenuhi oleh timbunan salju dan tumpukan mayat. Namun setelah 200 tahun berlalu, padang es menyeramkan itu kini telah berubah menjadi hutan hijau yang sangat lebat. Dia menduga ini semua pasti berkat ulah Burkle. Tidak lama kemudian, Donald memberitahu kalau mereka sudah sampai di kediaman Cornwell. Turun dari kereta, Clan langsung disambut oleh pemandangan kastel megah yang 100 kali lebih mewah dari kediaman Rhineland. Makin parah lagi, para tamu undangan di sana sedang asyik berpesta pora hanya untuk merayakan sebuah kontes berburu anak muda. Di tengah kemegahan itu, tiba-tiba Dalton muncul sambil menuntun beberapa anjing pemburu besar dan langsung menyapa Clan dengan angkuh. Pria sombong ini mulai memamerkan kastelnya, bahkan dengan bangga menceritakan kalau semua kemewahan ini didapat dari hasil menipu keluarga Rhineland. Saat Dalton asyik membual tanpa henti, Clan justru menyadari ada sesuatu yang sangat mengenaskan pada kawanan anjing di depannya. Hewan-hewan malang itu tampak kurus kering kelaparan. Karena sudah muak melihat segala kepalsuan ini, Clan langsung memotong pembicaraan. Dia menyindir mengapa kontes berburu ini malah jadi ajang pesta pamer. Menyadari ketidaksabaran tamunya, Dalton akhirnya bersiap. Sambil tersenyum licik, dia melepaskan kawanan anjing itu begitu saja hingga berlari kencang menerobos masuk ke dalam hutan liar. Dalton menjelaskan kalau umpan sengaja disebar di berbagai sudut agar kawanan hewan pemburu itu bisa melacak baunya dengan mudah. Dia sengaja membuat anjing-anjing itu kelaparan karena rasa lapar diyakini mampu menajamkan indera penciuman melebihi manusia manapun. Dan sekarang bersiaplah melihat bagian paling kejam dari permainan gilanya. Perburuan sesungguhnya baru saja dimulai hari ini. Tanpa aba-aba, Dalton menarik busur panahnya lalu menembakkan beberapa anak panah ke arah kawanan anjing yang baru berlari. Dia membantai hewan peliharaannya sendiri tanpa ragu.
lalu memamerkan aksi kejam itu sebagai contoh cara berburu yang sukses baginya. Tepat saat itu, Aaron yang baru saja terbangun dari tidurnya di kereta, tampak berjalan mendekat sambil mengucek matanya. Melihat anak itu, Dalton langsung menepuk kepalanya dengan kasar lalu dengan nada meremehkan memanggilnya sebagai hewan peliharaan Klein. Dia bahkan mengejek Aaron sebagai beban kecil yang tidak berguna. Namun saat tangannya mulai bertindak kurang ajar lagi, Klein langsung mencengkeram pergelangan tangan Dalton dan memelintirnya dengan sangat kuat, memberi peringatan keras agar dia segera menjauh. Dia menatap tajam sambil mengancam akan mematahkan tangan itu jika berani menyentuhnya lagi. Dalton yang kesakitan hanya bisa mendengus marah. Menyuruhnya berhenti sok jago. Dia langsung naik kuda dan dengan licik menantang Klein buat ikut berburu. Tanpa ragu, Klein langsung naik ke kuda lain dan meminta Dunle tetap tinggal menjaga Aaron. Dunle memperingatkan bahwa sangat berbahaya jika dia pergi sendiri, jadi dia menawarkan diri untuk ikut mengawal. Namun Klein menolak mentah-mentah dan menyuruh Dunle tetap tinggal demi mengawasi Garrison. Dia menjelaskan kalau sampai Garrison tiba-tiba menghilang, itu pertanda bahwa ada situasi buruk yang terjadi. Klein kemudian memberikan gulungan sihir pada Dunle, menyuruhnya segera merobek gulungan itu saat Garrison menghilang. Dia menjelaskan bahwa saat gulungan itu robek, tanda sihir akan muncul di punggung tangannya. Setelah selesai memberi instruksi, Klein langsung memacu kudanya sebelum Dunle sempat protes. Sementara Garrison diam-diam mengawasi mereka dari kejauhan. Tak lama kemudian, Klein sampai di area terbuka di hutan masih mencari keberadaan Dalton. Tepat saat dia hendak melanjutkan pencarian, Dalton tiba-tiba memanggilnya seolah-olah bajingan gila itu sudah sangat lama menantikan momen pertemuan hari ini. Dalton berdiri dikelilingi tumpukan bangkai anjing sambil menjilat pedangnya dengan kejam seperti predator yang baru menemukan buruan utamanya. Terbaiknya, Klein pun turun dari kuda dengan tatapan super jijik, langsung mempertanyakan apa sebenarnya maksud dari semua ini. Jijik Klein makin bertambah saat melihat sekeliling dan menyadari kalau Dalton telah membantai semua anjing pemburu. Dalton kemudian, "Tunggu, bagian ini seru banget." Dalton berkata dia sedang menunggu babak akhir perburuan, lalu menodongkan pedangnya dan menyatakan bahwa Klein adalah mangsa terakhir yang akan dia bantai. Tapi Klein sama sekali tidak bergeming mendengar ocehan omong kosong orang gila ini. Tapi seperti biasa, penjahat yang kebanyakan omong selalu membocorkan rencananya. Dalton mulai mengoceh bagaimana dia akan memenggal kepala Klein, lalu menyerahkannya pada Dele demi membuktikan keluarga Rhinelander cuma sampah. Selagi Dalton terus mengoceh panjang lebar tanpa henti, dia mengangkat tangan kanannya untuk memberi isyarat kepada para pembunuh bayaran yang sudah dia siapkan sejak awal. Saat para tentara bayaran itu mulai mengepung, Dalton masih saja asyik berpidato, mengklaim sudah saatnya kekuasaan kadipaten jatuh ke tangan cabang keluarga mereka. Tak lama kemudian, sekelompok pemanah langsung membidik ke arah Klein, siap menghujani tubuhnya dengan anak panah. Namun, Klein tetap luar biasa tenang, menatap mereka layaknya melihat semut kecil pengganggu. Sementara itu, ocehan sombong Dalton masih berlanjut dengan penuh semangat. Dia sesumbar besok seluruh kota akan gempar mendengar kabar ksatria Rhinelander tewas jadi pupuk tanah. Mendengar semua sampah busuk itu, amarah Klein langsung meledak saat mengingat bagaimana perjuangan keras Burkel demi memberikan masa depan yang damai bagi para sampah tak tahu diri ini. Klein pun mencibir warisan Burkel yang malang. Lalu, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak tanpa kendali, seolah-olah dia sedang kerasukan. Dalton hanya bisa menatap Klein dengan sangat bingung. Ragu apakah anak ini sudah gila atau terlalu bodoh untuk memahami bahaya di depannya. Tapi pada detik itu juga, sang mangsa mendadak menjelma menjadi predator yang sangat mengerikan. Klein kembali menunjukkan jati diri aslinya, menatap Dalton dengan tatapan mata yang luar biasa dingin dan kejam. Sorot mengerikan itu seketika membuat atmosfer sekitar membeku, membuat Dalton gemetar ketakutan setengah mati. Dengan nada sedingin es, Klein mulai bicara sangat tenang namun langsung menusuk tulang dan membuat siapa saja merinding ketakutan. Klein menegaskan pada Dalton bahwa nama besar keluarga Rhinelander ini
dibangun di atas harga kematian dirinya sendiri. Tapi seekor hama busuk berani menghinanya. Tiba-tiba atmosfer di sekitar mereka memerah, pekat, membuat Dalton panik dan mengira ini adalah sihir. Tapi mustahil Klein bisa menggunakan sihir tanpa mana. Melakukan hal gila ini. Saat energi di sekitar tubuhnya makin pekat, Klein menegaskan bahwa ini bukanlah sihir melainkan energi iblis. Nah, bersiaplah energi kegelapan itu seketika berputar liar menghasilkan badai angin dahsyat yang hampir mengempaskan Dalton dan para pasukannya. Seiring aura kegelapan yang makin pekat, Dalton mulai teringat ucapan Klein tadi, dan samar-samar dia teringat rumor tentang energi iblis. Sayangnya, Klein tidak punya niat menghentikan aksinya dalam waktu dekat. Dengan suara tenang, namun penuh wibawa, dia mulai merapal mantra kuno kaum iblis, memanggil jiwa-jiwa kuno yang telah terkubur. Atas namanya, dia memerintahkan mereka untuk melahap semua mangsa seiring bangkitnya pasukan kerangka hidup. Salah satu pembunuh bayaran yang terkepung langsung gemetar hebat melihat pemandangan itu, dan sebuah pikiran buruk mulai merayapi pikirannya. Mungkinkah sosok di hadapannya ini sebenarnya adalah sang Archimon legendaris? Tak lama, Klein sudah dikelilingi oleh legiun tengkorak yang menjerit-jerit selagi dia terus merapal mantra, menyuruh mereka melahap sampai rasa dendam mereka benar-benar terpuaskan. Setelah membangkitkan pasukan mayat hidupnya, Klein kembali merasakan sensasi akrab yang sempat dia kira telah lama terlupakan. 200 tahun berlalu, perasaan berdiri di ladang mayat kini terasa bagai kenangan dari masa lalu yang sangat jauh. Namun, Klein masih bisa merasakan gema sensasi itu menembus kegelapan dan mendengar suara arwah orang mati yang memanggil dirinya. Merasakan sensasi akrab itu mengalir deras di tubuhnya, Klein sepenuhnya menerima kekuatan itu. Sementara itu, salah satu musuh yang kini menyadari monster di depannya dengan gemetar memanggil nama Klein, Archamun. Klein menjawab dengan senyum licik mengakui bahwa ia dulu dipanggil dengan nama legendaris itu. Tapi tetap saja, para tentara bayaran masih ragu. Mereka menganggap kisah Klein sebagai Archamun hanyalah gosip belaka. Tapi saat melihat langsung, barisan mayat hidup mengerikan di depan mata. Rasa curiga mulai menjalar, mungkinkah rumor gila itu benar adanya? Di sisi lain, Dalton cuma bisa terdiam membeku. Otaknya seolah butuh waktu ekstra buat mencerna pemandangan aneh ini. Setelah keheningan panjang yang canggung, tawa beberapa prajurit pecah. Mereka mulai mengejek wujud monster-monster tulang yang kepalanya mirip ember itu. Mereka bahkan mengolok Klein heran kenapa dia memanggil sampah rongsokan level rendah begini. Sungguh konyol. Klein hampir tidak percaya dengan pendengarannya. Padahal, pasukan inilah yang dulu ia gunakan untuk nyaris menaklukkan seluruh benua, tapi sekarang malah dianggap rongsokan tak berguna. Dalton, yang akhirnya mulai tersadar dari lamunannya, ikut tertawa meremehkan. Sambil menyeringai sombong, dia sesumbar sudah menghancurkan ratusan tengkorak serupa dalam berbagai misi sebelumnya. Meski begitu, ada satu anak buahnya yang menyadari sesuatu yang janggal pada pasukan tengkorak milik Klein ini. Tapi dengan angkuh, Dalton malah menyuruh anak buahnya mengambil tulang monster itu sebagai sindera mata kemenangan mereka nanti. Perintah konyol itu disambut tawa. Para prajurit pun bersiap. Dalton segera memerintahkan pasukan pemanah untuk menghabisi para penjaga jalan, agar pasukan utama bisa menerobos masuk. Dia menyuruh barisan pemanah bersiap membidik target mereka. Tembak! Ratusan anak panah langsung melesat badai menghujani posisi Klein beserta seluruh pasukan mayat hidup di sekitarnya. Namun saat maut mendekat, Klein tetap santai. Baginya serangan itu cuma seperti helaian bulu ayam yang berterbangan. Begitu panah menghantam telak, Dalton tersenyum puas membayangkan tubuh Klein hancur bersimbah darah. Namun realita berkata lain. Kalian pasti tahu reaksi Dalton begitu debu menepis, dia langsung melongo melihat perisai legendaris menghadang panah mereka. Perisai itu membentuk benteng pertahanan kokoh yang melindungi Klein. Melihat hasilnya, Klein tertawa kecil mengejek kebodohan musuh-musuhnya. Ternyata tidak ada satupun yang mengenali pasukan elitnya. Setelah 200 tahun berlalu, keadaan pun mulai berbalik tegang. Para tentara mulai cemas karena tengkorak itu tiba-tiba punya perisai sekuat itu. Klein pun menegaskan bahwa pasukannya bukanlah monster tengkorak biasa yang lemah.
Saat musuh mendesak ingin tahu identitas mereka, Klein hanya menjawab dengan tenang bahwa pasukannya sangatlah istimewa. Kalimat singkat itu langsung membuat lawan gemetar ketakutan. Saat Klein bersiap melancarkan serangan sesungguhnya, saat Klein bersiap menunjukkan kehebatannya, dalam hati dia berbisik menyuruh arwah Burl untuk memperhatikan dengan seksama pembalasan dendam epik ini. Klein ingin memberi pelajaran pada para keparat yang telah merusak masa depan yang dulu diperjuangkan Burl mati-matian. Ketika memerintahkan pasukannya bersiap menyerang, Klein sudah bersiap melibas kawanan penantang baru yang terlalu sombong. Merekalah alasan konyol kenapa ia harus mati dulu. Mengingat hal itu, Klein langsung meneriakkan komando untuk menyerbu musuh. Secara mengejutkan, tengkorak-tengkorak itu melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Melihat gerakan kilat itu di medan perang, Dalton kebingungan setengah mati bagaimana bisa mayat hidup berlari secepat itu. Dia lalu berteriak menyuruh pasukannya untuk bertahan. "Jangan panik, lawan kalian cuma tulang belulang," teriaknya menenangkan. Sialnya, kesombongan Dalton langsung patah dalam sekejap saja karena detik berikutnya, barisan tengkorak itu mulai membantai pasukannya tanpa ampun. Potongan tubuh berhamburan kemana-mana dan darah segar muncrat dari segala arah. Dalton mulai panik luar biasa. Formasi tempurnya kini hancur lebur tanpa sisa. Tidak ada lagi anak buah yang mau mendengarkan perintahnya. Tragisnya, ini barulah awal dari mimpi buruk mereka. Karena Klein memerintahkan unit pemanah silang kedua untuk mengepung lawan. Sisa-sisa tentara bayaran yang masih bertahan pun langsung. Kalian tahu perasaan saat maut mengintai? Bunyi derit aneh dari atas membuat seluruh hidup mereka berputar seketika. Di tengah kepanikan itu, Klein memerintahkan pasukannya untuk bersiap menembak mati semua musuh di bawah mereka tanpa ampun. Beberapa prajurit mencoba memperingatkan temannya agar segera melarikan diri, tapi sebelum sempat melangkah, Klein sudah keburu memberi aba-aba. "Lepaskan!" Hujan panah langsung mengguyur kamp pasukan Dalton, menghabisi sebagian besar dari mereka hanya dalam sekejap mata saja. Sementara di tengah kekacauan itu, Dalton gemetar ketakutan layaknya seekor anak anjing kedinginan yang basah kuyup. Sadar bahwa kekalahan telak sudah di depan mata, dia tahu tengkorak Klein bukanlah jenis murahan dari wilayah tamu. Dengan sisa waktu beberapa menit sebelum dibantai habis, Dalton nekat mengambil keputusan berbahaya demi bertahan hidup. Dia memerintahkan sisa pasukannya untuk membuang panah dan beralih ke pertarungan jarak dekat menggunakan pedang mereka sekarang. Bertekad memberi contoh langsung pada anak buahnya, Dalton dengan berani menerjang ke depan. Lewat satu tebasan kuat, dia berhasil memenggal salah satu kepala tengkorak musuh dan langsung jemawa merayakan kemenangannya dengan menyuruh anak buahnya membidik bagian kepala. Sialnya, sebelum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, monster tanpa kepala itu malah hampir menebas balik leher Dalton. Untungnya dia berhasil menghindar. Kini Dalton dibuat panik setengah mati memikirkan bagaimana monster itu bisa bergerak tanpa kepala. Klein merasa geli dan meremehkan pemahaman Dalton tentang bagaimana mayat hidup seharusnya mati jika kehilangan kepalanya. Klein kemudian mengingatkan Dalton sekali lagi bahwa tengkoraknya sangat berbeda dari rongsokan biasa. Untuk membuktikannya, tengkorak tanpa kepala itu segera menemukan kepalanya, dan saat benda itu dipasang kembali, lehernya langsung menyatu. Kemampuan yang sangat mengerikan ini adalah alasan utama mengapa, sebagai Arkman, Klein hampir berhasil menguasai seluruh benua. Sementara itu, Dalton benar-benar syok melihat tengkorak bisa menyambungkan kembali kepalanya. Dia tidak tahu bahwa makhluk-makhluk ciptaan energi iblis ini tidak akan mudah mati begitu saja. Bahkan setiap dari mereka sangat patuh dan mampu bertarung menggunakan formasi taktis. Sekarang para tentara bayaran yang tadinya meremehkan mulai panik karena monster yang mereka bunuh menolak untuk tetap mati. Klein tahu dia masih berbaik hati karena dengan tubuh lemah ini dia hanya bisa memanggil 11 saja. Namun karena semua orang sudah cukup istirahat, Klein memutuskan sekarang saatnya melanjutkan pembantaian mereka yang tertunda. Di saat teriakan histeris mereka menggema jauh di dalam hutan, suasana di kediaman Conwell justru terasa sangat damai.
Aaron asik mendengarkan berbagai cerita lucu tentang klien dari Garrison, yang dengan senang hati membagikan kisah menggelikan itu kepadanya. Garrison menebak bahwa Aaron pasti sangat menyukai Glenn. Gadis itu langsung membenarkannya dan menjelaskan betapa luar biasanya Glenn. Padahal nih, pria yang dia sebut baik hati itu malah sedang sibuk membuat orang-orang menjerit ketakutan tanpa ampun. Aaron juga bercerita bahwa klien sangat lembut dan sering berbagi kue karena dia adalah orang paling hangat di dunia. Namun, orang paling hangat itu justru terlihat sedang menghancurkan semua musuh di depannya dengan sangat kejam. Sementara itu, di medan perang, Dalton berjuang keras untuk bertahan hidup di tengah kepungan pasukan tengkorak yang mengerikan itu. Tidak peduli berapa kali dia menebas kepala mereka, monster-monster itu selalu berhasil bangkit kembali seperti semula. Dalton akhirnya mulai berpikir sangat keras tentang bagaimana cara menghentikan regenerasi abadi dari pasukan mayat hidup tersebut. Saat itulah, matanya tertuju pada Glenn. Dalton yakin penderitaan ini akan berakhir jika dia berhasil menghabisi sang pengendali. Dalton pun langsung melompat maju dengan cepat untuk menyerang. Tapi siapa juga yang berteriak saat melakukan serangan mendadak? Sambil melompat konyol dan berteriak tanpa alasan jelas, dia dengan sombongnya menyatakan akan mengakhiri permainan mayat Glenn ini. Setelah berpidato singkat ala penjahat, Dalton bersiap mengayunkan pedangnya ke arah Glenn yang masih berdiri diam tanpa bergeser. Glenn pun langsung mengaktifkan kemampuan mata khususnya. Saat energi di sekitarnya mulai bergolak, dia mengingat kembali gerakan pedang Dele. Berkat mata khusus itu, Glenn bisa meniru teknik apapun yang pernah dia lihat. Dalton langsung dibuat panik karenanya. Tebak apa dia sadar Glenn akan memakai jurus yang sama dengan Dele. Sialnya, dia tidak akan bisa menahannya. Sama seperti sebelumnya, Dalton sama sekali tidak berdaya menghadapi serangan pedang meteor milik Glenn yang sangat mematikan ini. Hanya dengan satu tebasan cepat, pedang Glenn langsung menembus tubuh Dalton hingga membuatnya mematung dalam rasa tidak percaya. Saat ajalnya menjemput, Glenn memperingatkannya untuk tidak mengharapkan kematian yang damai karena penghakiman sejatinya baru saja dimulai. Setelah menghabisi Dalton, Glenn mengakui bahwa teori Dalton tentang membunuh sang pengendali untuk melenyapkan pasukannya memang benar adanya. Dulu, sebagai Archimeon, Glenn memang kalah telak karena dia tidak bisa mengatasi kelemahan fatal tersebut di masa lalunya. Namun berkat takdir baru, Glenn sekarang bisa melindungi kelemahan itu menggunakan kemampuan istimewa dari keluarga Rinland. Sederhananya, dia bertambah kuat berkat darah musuhnya, Burkel. Sambil menatap jasad Dalton, Glenn bertekad mengubah segalanya sekarang. Di kehidupan barunya ini, dia bertekad mengubah takdir. Dalton sempat mendengarnya, namun sebelum sempat bertanya, dia sudah mati. Di sisi lain, Glenn memantapkan tekadnya untuk membantu Burkel membangun kembali kejayaan keluarga Rhineland yang telah hancur. Tidak lama kemudian, Dalton tiba-tiba terbangun di sebuah ruangan yang sangat gelap tanpa bisa melihat apapun di sekitarnya. Dia mencoba bergerak namun menyadari bahwa seluruh tubuhnya telah diikat dengan sangat kuat pada sebuah kursi besi. Meski telah meronta-ronta, sedetik kemudian Glenn muncul dengan wujud masa lalunya dan memberitahu Dalton tentang kebenaran tempat ini. Ini adalah tempat berkumpulnya jiwa-jiwa yang telah mati. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Arkham yang menciptakan dimensi ini. Di saat Dalton masih kebingungan dengan semua omong kosong itu, Glenn mulai membacakan daftar dosa besar milik Dalton. Layaknya hakim iblis, dia membeberkan bahwa semasa hidupnya, Dalton sering menyiksa dan membiarkan anjing-anjing peliharaannya kelaparan setengah mati. Pria itu juga kerap melakukan kekerasan dengan kedok berburu, dan Glenn mengingat betul senyuman sadis di wajah Dalton saat itu. Sementara itu, Dalton yang masih bingung langsung membentak Glenn agar menjelaskan situasinya daripada terus meracau tidak jelas. Dia bahkan berniat mengancam Glenn, namun kalimatnya terhenti saat ingatan tentang dirinya yang baru saja ditebas tiba-tiba muncul kembali. Padahal beberapa menit lalu dia sekarat, tapi sekarang tubuhnya baik-baik saja. Melihat kebingungan Dalton, Glenn pun angkat bicara. Dia menegaskan bahwa Dalton sebenarnya sudah mati dan alam baka ini dibuat khusus untuk membalaskan semua karma buruknya. Dalton di sini cuma buat nerima karma atas semua dosanya. Dia berontak, nggak mau percaya kalau dia udah mati, lalu menyuruh Glenn menghentikan lelucon konyol ini dan membiarkannya pergi. Sialnya,
Klein sama sekali nggak peduli Dalton percaya atau tidak, asalkan dia membayar semua kejahatannya menggunakan energi iblis. Klein memanggil arwah anjing mati yang langsung menggeram penuh amarah ke arah Dalton gemetaran ketakutan. Saat geraman anjing-anjing itu makin buas, Klein menyuruh Dalton mendengarkan baik-baik jeritan ribuan nyawa yang udah dia bantai. Detik itu juga, kawanan anjing dilepaskan, dan Klein memperingatkan kalau inilah neraka yang dia ciptakan sendiri. Hewan buas itu langsung menerkam Dalton yang cuma bisa menjerit histeris memohon sambil menangis. Di dunia nyata, air mata juga mengalir deras dari kelopak mata Dalton yang hampa, padahal dia sudah menjadi mayat. Klein menatapnya dalam diam sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke arah pasukan mayat hidup yang membantunya meraih kemenangan ini. Karena mereka sudah menjawab panggilannya, dia memutuskan untuk membalas kebaikan itu. Klein melambaikan tangannya di udara untuk segera membebaskan pasukan undead. Sebagai hadiah atas bantuan mereka, dia menghancurkan kutukan yang mengikat mereka dan memberikan kebebasan sejati. Setelah dibebaskan, tengkorak itu perlahan hancur menjadi debu, lalu lenyap tanpa sisa sedikit pun. Menyaksikan abu yang menghilang di tiup angin, Klein merasa agak hampa dan bingung mengapa dirinya masih hidup. Padahal kematian adalah di mana tulang belulang hancur lebur di tiup angin. Klein gak habis pikir apa tujuan reinkarnasinya. Dia sedang mengalami, bentar, siapa lagi nih? Sesosok misterius berjubah mendadak muncul, menyebut Klein seorang ahli nujum dan memanggil gelar aslinya. Putra kedua dari Rinland. Klein langsung sadar kalau tamu tak diundang ini pasti sudah mengawasinya sejak tadi di balik kegelapan. Jadi dengan tenang dia menyuruh pria berjubah itu untuk mengungkap identitas aslinya. Tapi sang asing menolak keras, mengalirkan energi iblis ke mayat-mayat yang berserakan di tanah. Sambil menyeringai sombong, dia bersumpah Klein gak akan hidup cukup lama untuk mengetahui siapa dirinya. Di hadapan mata Klein, energi hitam mengerikan itu perlahan merayap masuk ke dalam jasad tak bernyawa, bangkit satu persatu menjadi mayat hidup. Klein langsung sadar kalau orang ini memakai sihir pemanggil jiwa untuk mengendalikan jasad mati. Artinya dia juga seorang necromancer. Pria berjubah itu menyindir, meski Dalton gagal, tapi setidaknya sisa mayat ini masih sangat berguna. Setelah itu dia tertawa sombong, tawa khas penjahat kroco yang gampang dikalahkan. Sementara itu di kediaman Cornwell, Dunle sedang mencemaskan keadaan Klein saat Aaron mendekat untuk menceritakan semua rumor yang dia didengar dari Garrison. Tapi Dunle sedang tidak mood untuk mengobrol santai. Sambil terus memikirkan keselamatan Klein dan menatap gulungan sihir di tangannya. Dia heran kenapa Klein membawa gulungan sihir darurat itu. Dan yang lebih membuatnya cemas, sudah 3 jam berlalu sejak Klein masuk ke dalam hutan, tapi sampai sekarang belum ada kabar sama sekali. Hal ini terasa sangat mencurigakan dan memberinya firasat buruk, gak bisa tinggal diam lagi. Dunle bersiap untuk pergi mencari Klein, tapi beberapa prajurit rendahan mencoba menghalanginya. Mereka mengingatkan kalau meninggalkan pos jaga bisa memicu masalah besar, apalagi festival berburu masih berlangsung, jadi dia harus bersabar sebentar lagi. Saat Dunle mengamati para prajurit itu, dia menyadari adanya lambang keluarga Cornwell yang terpasang di seragam mereka, yang membuatnya langsung sadar, firasat buruknya terbukti mereka semua pesuruh Dalton. Alarm bahaya di kepala Dunle langsung berbunyi, jadi dia memutuskan mengintimidasi mereka berdua, memperingatkan posisinya sebagai komandan satria garis utama keluarga Cornwell. Dia bahkan mengancam memberi pelajaran keras kalau mereka masih nekat menghalangi jalannya. Dan hanya dengan satu tatapan dingin yang mengerikan, para prajurit itu langsung membeku, ketakutan setengah mati. Beberapa menit kemudian, Aaron memanggil Dunle, bertanya apa ada masalah, tapi dia hanya membalas singkat bahwa dia harus pergi mencari Klein sekarang juga. Dia lalu menyuruh Aaron kembali ke kediaman bersama Garrison, tapi Aaron memberitahu kalau sang pendeta sudah pergi dari tadi. Dunle terkejut mendengarnya dan heran kapan tepatnya Garrison menyelinap pergi. Aaron menambahkan bahwa pendeta itu menunjukkan ekspresi yang sangat serius sebelum pergi. Dunle seketika teringat pesan Klein untuk merobek gulungan sihir jika pendeta itu tiba-tiba menghilang. Dunle pun langsung bergegas menaiki kudanya, menyadari kalau hilangnya Klein bukanlah sebuah kebetulan semata.
Dia langsung merobek gulungan sihir itu memakai giginya. Dan karena khawatir sesuatu yang buruk menimpa Klein, Dunle segera memacu kudanya pergi. Sementara di dalam hutan, Klein dan sang Necromancer masih saling menatap tajam. Tapi Klein jauh lebih cemas karena pertarungan sebelumnya telah menguras habis sisa. Energi iblisnya membuat dia tidak bisa memakai sihir hitam. Melihat situasi gila di hadapannya, Klein sadar tubuhnya nggak bakal sanggup bertahan lama jika harus bertarung lagi. Begitu sang Necromancer memerintahkan pasukannya untuk menyerang, kawanan undead paling lambat dalam sejarah perzombian mulai melangkah maju mendekati Klein sambil menggeram. Meski terdesak, Klein tetap terlihat tenang dan malah mengejek musuhnya karena mencoba menghabisinya dengan sihir murahan seperti itu. Tepat saat itu, punggung tangan Klein mulai bersinar terang, menandakan kalau gulungan sihir darurat akhirnya telah robek. Hancur. Pasukan mayat hidup segera mendekat, menggeram siap menyerang. Namun Klein justru menatap mereka sambil tersenyum usil. Dia berbisik kalau sang penyihir sudah tamat. Tepat saat itu, cahaya ungu memancar dari punggung tangannya. Penyihir itu sangat kebingungan dengan ucapan Klein. Dan sebelum dia menyadari bahaya yang sedang mengintai, cahaya emas benderang mendadak muncul. Garrison melompat ke depan Klein, menyapu bersih zombie lewat kekuatan sucinya. Garrison mulai merapalkan mantra suci, membakar habis mayat hidup yang menghalangi jalannya dengan cahaya suci. Setelah menumbangkan monster-monster itu, Garrison menyuruh Klein santai saja. Di saat bersamaan, sang penyihir masih mematung karena sangat syok. Mata sang penyihir langsung membelalak lebar. Dia langsung mengenali sosok perkasa di hadapannya sebagai agen suci gereja. Sementara itu, Garrison berdiri dengan penuh percaya diri, menyuruh Klein untuk beristirahat tanpa khawatir. Nah, kalian harus tahu, ada 3 senjata manusia gereja. Mereka mematuhi perintah Paus secara mutlak. Ketiganya adalah aset terkuat pelindung utama gereja. Hanya merekalah orang yang sanggup menggunakan relik suci peninggalan Santo Gaul. Kabarnya, setiap agen suci ini memiliki kekuatan setara dengan satu benteng utuh. Dan di antara mereka sosok dengan kekuatan fisik paling dahsyat adalah Garrison sendiri. Saat monster mayat hidup terus menerjang, Garrison dengan sangat mudah menghancurkan mereka dengan kepalan tangannya. Sambil merapalkan doa penyucian, Garrison menerobos kerumunan itu dengan santai, menebas beberapa kepala musuh tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun, membuktikan kalau pria ini sangat cocok masuk ke film zombie. Saat Garrison sedang menjatuhkan apa yang dia sebut sebagai penghakiman, sang pelaku utama yang memulai semua kekacauan ini menonton dengan syok. Dia mulai menyesali setiap keputusan hidup yang membawanya ke tempat ini dan tampaknya mengerti alasan agen gereja sampai ikut campur dalam urusan sepele ini. Pria itu makin ketakutan melihat kekuatan gila Garrison hingga memutuskan untuk segera melarikan diri, sadar betul telah memancing orang yang salah. Saat Garrison melangkah maju untuk menyucikan sumber kekacauan, si topeng mencoba kabur karena melawan monster mengerikan bukanlah bagian dari tugasnya. Sial bagi dia, sebelum sempat melangkah, pria itu diangkat ke udara layaknya sampah saat Garrison mencengkeram kepalanya erat-erat. Sambil meronta-ronta di udara, topeng pria itu terlepas dan dia mulai memohon demi nyawa malangnya. Namun Garrison justru mulai meremukkan setiap tulang di wajah orang itu seperti bubur. Saat pria bertopeng itu kesulitan bernapas, Garrison mengabaikan semua rintihannya dan memilih untuk menyelesaikan doanya. Sebelum doa itu berakhir, mata pria itu bahkan sudah hampir melompat keluar dari rongganya. Dan begitu Garrison selesai merapalkan doa suci, dia langsung menghancurkan kepala pria itu tanpa usaha. Bola matanya bahkan memantul hingga jatuh tepat di depan kaki Klein. Setelah selesai, Garrison memanggil Klein yang merasa sangat tidak nyaman setelah menyaksikan kekuatan mengerikan Garrison. Pria itu bahkan hampir tidak melangkah dan hanya menerjang maju. Namun, lewat tekanan auranya saja, lebih dari 20 mayat hancur berkeping-keping seketika. Klein merasa cemas saat Garrison mendekat dengan tangan berlumuran darah. Dan saat darah menetes ke rambutnya, Klein sangat ketakutan, berpikir dialah kubis berikutnya yang akan dicincang.
Garrison berkata dia bergegas kemari setelah merasakan sisa sihir hitam dari hutan. He menyeringai menyeramkan, mengatakan pada klien kalau ada sesuatu yang tidak begitu dia pahami. Garrison lalu meletakkan tangannya di pundak klien, menyebut energi iblis yang dia rasakan tadi berbeda dengan energi pria bertopeng. Tepat pada detik itu, kalian pasti paham, jantung klien langsung copot melihat raut wajah Garrison yang tampak sangat siap untuk melenyapkannya di sini jika dia salah bicara. Untunglah, Dunle tiba tepat waktu dan langsung bertanya. Begitu melihat Dunle datang, klien merasa sangat lega, lebih lega daripada apapun dalam hidupnya yang singkat ini. Saat rasa lega menyelimuti tubuhnya, klien mulai merasa pusing dan menduga itu karena memaksakan diri menggunakan sihir hitam. Tubuh lemahnya tidak kuat menahannya. Klien pun ambruk ke tanah, membuat Dunle panik dan langsung berlari mendekat untuk memeriksa kondisinya. Seperti ibu yang khawatir, Dunle panik menanyakan apa yang terjadi dan mengapa tubuh klien berlumuran darah, padahal itu hanya beberapa tetes darah dari tangan Garrison. Klien mengabaikan rentetan pertanyaan itu dan meminta Dunle untuk berhenti berteriak dan segera memegangi tubuhnya karena kakinya sudah lemas seketika. Dunle kemudian bertanya tentang keberadaan Dalton. Klien menjawab singkat kalau dia telah melenyapkannya karena Dalton mencoba membunuhnya terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian, ayah Dalton, Delken, sang bangsawan dari keluarga Cornwell, mengadakan pertemuan untuk menuntut keadilan bagi mendiang putranya. Dia menolak percaya kalau Dalton mencoba membunuh klien, bersikeras bahwa putranya adalah kesatria yang penuh kehormatan dan loyalitas. Delken dengan marah memperingatkan keluarga Rinland agar tidak memfitnah Dalton serta menuntut mereka untuk mencari pelaku aslinya. Namun Henkel menunjukkan bukti-bukti penyelidikan atas insiden tersebut membuktikan kalau tuduhan kepada klien tidaklah. Dia tidak goyah sedikit pun meski diinterogasi habis-habisan. Henkel bahkan menunjukkan bukti pengiriman 20 tentara bayaran dari kediaman Cornwell, tepat saat Dalton dan klien menghilang. Dari bukti krusial ini, Henkel sangat yakin bahwa Dalton memang merencanakan sesuatu yang busuk kepada klien. Bukti telak ini langsung membuat Delulkin benar-benar terpojok dan tidak bisa membantah lagi. Dalam hati, dia mengumpat habis-habisan karena para tentara bayaran itu teledor meninggalkan bukti, padahal sudah diperingatkan untuk sangat berhati-hati. Sadar dirinya tersudut, Delulkin langsung memutar otak dan mencoba mengalihkan pembicaraan dengan berdalih bahwa semua ini tidak masuk akal, terutama tuduhan bahwa klien telah menghabisi Dalton. Padahal Dalton adalah ksatria berbakat. Jadi, Delulkin tidak percaya anak lemah seperti klien bisa mengalahkannya tanpa usaha keras. Apalagi klien tidak pernah memegang pedang sama sekali. Argumen Delulkin mulai memengaruhi para tetua yang mengingat kembali sosok klien saat demonstrasi ilmu pedang kemarin. Mereka juga ingat ucapan Henkel bahwa klien sama sekali tidak memiliki mana sedikit pun. Bagaimana mungkin bocah tanpa mana bisa membunuh satria tangguh? Pertanyaan ini jelas membuat rencana licik Delulkin berjalan mulus. Meski Dalton gagal menyingkirkan klien, Delulkin harus mengubur rahasia ini dalam-dalam sebelum posisinya ikut terancam karena mencoba membunuh keturunan langsung Rhineland. Supaya bisa lolos tanpa terluka sedikit pun, Delulkin langsung memutar haluan dan mengubah taktik busuknya. Sekali lagi, kali ini dengan menyerang mendiang ibu klien. Dia mengingatkan Dewan bahwa Claire ibu klien selalu diselimuti rumor aneh hingga akhir hayatnya. Bahkan, klien kecil dulu sering berhalusinasi mengaku sebagai Archimond. Delulkin menegaskan Dewan tidak boleh percaya begitu saja pada bulan klien yang sengaja memfitnah Dalton. Mendengar itu, Henkel murka dan menyuruh Delulkin menjaga bicaranya, tapi bajingan ini malah makin melunjak dan balik menuduh klien menyewa pembunuh bayaran untuk melenyapkan Dalton. Dia berakting dengan sangat dramatis, seolah muak melihat klien yang bersalah tapi malah mengambing hitamkan orang lain. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar memecah keheningan aula, menyuruh Delulkin untuk berhenti mengarang cerita bohong. Delulkin langsung berbalik kesal mencari tahu siapa yang berani berbicara selancang itu
Dan ternyata itu adalah klien yang berjalan masuk dengan penuh percaya diri. Dia mengaku sudah mendengar semua perdebatan konyol ini dan muak mendengar omong kosong Delulkin. Klien langsung menegaskan kepada Dewan bahwa Daltonlah yang menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Jadi, dia hanya membela diri. Klein juga menceritakan bahwa ada sosok misterius berkekuatan gelap yang tiba-tiba mengubah Dalton dan anak buahnya menjadi mayat hidup. Untungnya Garrison datang tepat waktu untuk memusnahkan monster-monster mengerikan tersebut. Begitu mendengar penjelasan singkat itu, Delulkin langsung menuduh Klein berbohong. Klein hanya menyeringai santai dan berbalik bertanya dengan tajam. Apakah tuduhan konyol bahwa dirinya adalah Archiman terdengar lebih masuk akal? Menyadari taktik liciknya berbalik menyerang dirinya sendiri, tapi kalian tahu tidak? Semua konfrontasi berani ini sebenarnya sudah direncanakan dengan sangat matang oleh klien sendiri. Setelah dia melenyapkan Dalton, dia bersumpah akan membangkitkan kembali kejayaan keluarga Rinneland yang hampir hancur dengan tangannya sendiri. Klein menolak membiarkan warisan berharga leluhur Burkel dikotori oleh para parasit serakah yang mengaku sebagai keturunan ini. Dan langkah awal dari rencananya adalah memberi pelajaran kepada para cabang keluarga sampingan ini. Tak lama, terdengar suara ketukan pintu. Lalu seorang gadis cantik dari pertemuan sebelumnya masuk sambil meminta maaf karena terlambat. Penjaga gerbang langsung mengumumkan namanya, yaitu Leah Paul Weaver, sang komandan tertinggi dari ksatria elit Blue Holy Spear. Klein heran, untuk apa dia datang kemari? Padahal gadis itu juga hadir saat ujian pedang tempo hari. Delulkin buru-buru menegur Leah bahwa urusan ini sama sekali tidak penting bagi keluarganya. Namun Hankel segera menyela dan menjelaskan kalau dialah yang secara pribadi mengundang Leah dalam rapat penting ini. Karena sebelumnya Dalton bertugas langsung di bawah komando ordonya, Hankel merasa bahwa sang komandan memiliki hak penuh untuk hadir di ruangan ini. Begitu Leah melepas jubah luarnya, pandangan matanya langsung tertuju ke arah Klein dan tatapan mereka saling bertemu. Di tengah keheningan, Leah tiba-tiba melambaikan tangan dengan santai meminta izin untuk berbicara berdua saja. Klein tentu sangat kebingungan dengan ajakan mendadak itu dan bertanya-tanya apa tujuannya. Klein makin jengkel saat Hankel langsung menyetujuinya tanpa meminta pendapatnya terlebih dahulu sama sekali. Parahnya lagi, Hankel malah menepuk bahunya sambil berbisik ramah agar dia tidak mengobrol terlalu lama di sana. Situasi ini benar-benar membuat Klein muak. Lagi pula sejak dulu dia memang tidak pernah menyukai golongan ksatria sombong seperti mereka. Tapi setelah dipikirkan baik-baik, dia sadar momen tidak terduga ini justru bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi rencana besarnya. Hanya ada 3 kemungkinan mengapa Leah mengajaknya bicara 4 mata, entah untuk konfirmasi kecurigaan atau sekadar ingin menguji kekuatannya saja. Apapun niat tersembunyi wanita itu, Klein sudah siap menghadapi segala kemungkinan terburuk. Akhirnya, dia pamit pergi meninggalkan ruangan dan berjalan mengekor di belakang Leah, merasa seperti domba pasrah yang sedang dituntun menuju pembantaian. Tapi, jangan salah sangka dulu, Klein sama sekali tidak punya niat untuk mundur ataupun melarikan diri lagi dari masalah setelah memiliki tujuan hidup yang jelas. Dia bahkan sudah memantapkan tekad untuk memanfaatkan siapapun di sekitarnya demi mewujudkan ambisi besarnya itu. Tak lama kemudian, mereka berdua memasuki sebuah ruangan sunyi, dan begitu pintu tertutup rapat, secara mengejutkan, Leah langsung memojokkan Klein ke dinding dengan tatapan tajam. Tindakan yang cukup mencurigakan, seolah itu belum cukup mengejutkan, dia tiba-tiba bertanya apa dia boleh menyentuhnya. Klein benar-benar dibuat bingung. Dia tersudut di dinding, tapi permintaan aneh Leah justru membuatnya jauh lebih gelisah sekarang. Benar-benar situasi yang tidak masuk akal. Biar kalian tahu, Leah ini adalah putri sulung dari keluarga Paul Wyvern, salah satu dari 3 keluarga adipati agung di wilayah mereka. Kedudukannya setara dengan keluarga Rinneland. Leah juga sangat ahli menggunakan tombak, bahkan kemampuannya diakui oleh semua orang. Dia bahkan ditunjuk menjadi kapten ksatria tombak suci biru. Dengan bakat luar biasa itu, dia punya segudang prestasi legendaris yang mengesankan.
Gadis tangguh ini pernah membantai seluruh kawanan monster sendirian, sambil memastikan para warga sipil tetap aman di belakangnya. Dengan nada ketat, dia menyuruh klien untuk segera mengikutinya. Tapi klien membela diri dengan mengatakan kalau dia sudah ada di belakangnya. Jangan bermimpi. Lia langsung memperingatkan klien agar tidak menganggap mereka sebagai keluarga dekat karena hubungan mereka sebenarnya sangat jauh. Dulu, ayah klien pernah bilang kalau bibinya adalah istri kedua sang adipati Paul Wyvern yang secara teori membuat Lia menjadi sepupunya. Tapi kenyataannya, Lia adalah anak dari istri pertama. Jadi secara darah, mereka sama sekali tidak punya ikatan dan murni orang asing. Karena tidak ada hubungan, mereka benar-benar asing. Tiba-tiba, Lia berbisik kalau ada satu hal pribadi yang ingin dia pastikan sendiri. Detik berikutnya, Lia langsung menyudutkan klien ke dinding. Wajahnya mendekat, lalu dengan bibirnya yang tipis dia bertanya apa dia boleh merabanya. Kepalanya pusing. Ribuan pertanyaan langsung berputar di otak Clint saat menebak rencana tersembunyi yang ada di kepala gadis itu. Sebelum dia sempat mencerna situasinya, Lia sudah mencengkeram lengannya dan mulai menekan-nekan tubuh Clint demi memeriksa tekstur kulitnya. Dia memastikan tidak ada satupun bekas luka atau kapalan di tangan pemuda itu. Kulit tangan Clint bahkan terasa sehalus kulit bayi. Lia tahu kalau master pedang hebat memang jarang kapalan, tapi setidaknya pasti ada bagian tertentu di jemari mereka yang mengeras. Setelah selesai memeriksa, Lia langsung menatap lurus ke matanya dan menyampaikan kenyataan yang sangat telak bagi pemuda itu. Dia bisa melihat dengan sangat jelas kalau Clint tidak pernah memegang pedang karena tangannya benar-benar bersih dari jejak latihan. Hal inilah yang membuat Lia sangat bingung bagaimana bisa pemuda tanpa bakat ini mengalahkan Dalton dan 20 tentara bayaran sekaligus. Dia langsung menanyakan poin utamanya. Apakah Clint menyembunyikan kekuatan rahasia? Mendengar itu, Clint buru-buru mendorong tubuh Lia menjauh. Clint menepisnya dengan kasar. Dia bertanya sinis apakah Lia benar-benar mengira dirinya adalah ksatria Archimon yang sangat legendaris itu. Dia menyadari betapa berbahayanya gadis ini. Lia tidak cuma sekadar penasaran, tapi dia sengaja memancing reaksi emosional dari dirinya. Dalam posisi terjepit seperti ini, diam saja sama saja dengan mengaku, sedangkan ragu-ragu menjawab hanya akan membuat kecurigaannya terbukti. Clint tahu, satu-satunya jalan keluar adalah bersikap jauh lebih agresif, dan menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi di depannya. Dengan lantang dia menantang balik, bertanya apa masalahnya jika dia memang benar-benar sang Satria Agung Archimon yang dia sebut. Namun, belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, Lia malah tertawa keras dan mengejeknya sebagai bocah hinggusan yang tidak pantas menjadi Archimon. Ucapan pedas Lia langsung meruntuhkan harga diri Clint seketika. Dia melongo syok lalu bertanya apakah dia baru saja dipanggil bocah. Lia mengiyakan hal itu tanpa ragu, bahkan menaburkan garam di atas lukanya dengan menyebut ukuran tubuhnya terlalu kecil untuk jadi Archimon. Proporsi tubuhnya dinilai berantakan, belum lagi suaranya yang cempreng dan fisiknya yang lemah membuat aura ksatria miliknya tampak sangat menyedihkan. Kesimpulannya, sangat kejam. Lia menegaskan kembali kalau pemuda di hadapannya ini tidak lebih dari sekadar bocah kecil yang tidak berguna. Clint langsung bungkam. Kerusakan mental yang dia terima terlalu besar hingga dia hanya bisa tertunduk lesu menahan rasa malu. Lia kembali menyindir kalau Clint bukan Archimon dan tidak becus memakai pedang. Jadi bagaimana bisa orang selemah ini mengalahkan ksatria terlatih? Lalu tiba-tiba Lia berkata akan memberinya sebuah ciuman. Tapi otak Clint sudah terlalu lelah untuk mencerna maksud perkataan gadis itu. Dengan linglung dia bertanya, apakah ini semacam suap? Tapi Lia malah mengajaknya segera kembali ke dalam agar mereka tidak terlambat. Mereka akhirnya kembali ke dalam. Tidak lama kemudian, Clint dan Lia melangkah masuk lagi ke dalam ruang rapat utama. Dia sadar bahwa dia hanyalah putra kedua yang tidak berguna, yang dikurung di biara selama 7 tahun lamanya tanpa pencapaian. Jadi, sangat wajar jika tidak ada satupun orang di sana yang percaya kalau dia membunuh Dalton demi membela diri. Saat sang adipati sibuk menanyai Lia, Clint tiba-tiba menggebrak lantai dengan pedangnya untuk menarik perhatian seisi ruangan tersebut.
Semua orang terdiam. Klein langsung mengarahkan ujung pedangnya tepat ke arah Dulkin, ayah kandung dari Dalton yang tewas itu. Dia menuntut agar masalah ini diselesaikan dengan cara utara. Klein membuat semua orang syok saat dia meminta pengadilan lewat pertarungan. Nah, disinilah suasana mulai memanas. Tradisi kuno wilayah utara ini biasa digunakan saat perselisihan tidak bisa diselesaikan secara damai. Intinya, tidak ada batasan senjata atau teknik apapun yang boleh digunakan, dan hasil akhirnya akan menjadi keputusan mutlak. Siapapun yang berhasil bertahan hidup dan menang dalam pertarungan brutal ini, dialah yang akan dianggap sebagai pihak yang benar. Dulkin yang terkejut langsung bertanya dengan nada marah, kenapa Klein sampai harus memilih jalan yang sangat ekstrem seperti ini. Namun Klein menjawab santai kalau dia punya 100 alasan untuk melakukannya. Dia mengingatkan Dulkin tentang kebenaran yang coba ditutupi. Padahal ada bukti kuat bahwa anak Delkin yang menyerangnya duluan, bajingan itu masih saja memfitnahnya. Bahkan dia tega menghina Klein dan ibunya secara terang-terangan. Tapi jauh di lubuk hatinya, Klein sama sekali tidak peduli pada wanita itu. Lagi pula, identitas aslinya di dunia ini adalah Arham. Melihat Delkin mulai gelagapan dan terbata-bata, Klein langsung mendesaknya agar segera mengambil keputusan sebelum para bangsawan kehilangan kesabaran. Delkin menatap sekeliling ruangan. Dia sadar betul bahwa para bangsawan di sana justru sangat bersemangat mendengar ide duel maut ini. Ayah Klein tiba-tiba angkat bicara, meyakinkan semua orang yang hadir bahwa hasil pertarungan ini nantinya akan bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Sang adipati bahkan menyatakan semua bukti sebelumnya dianggap hangus. Begitu mendengar hal itu, Delkin langsung melihat celah besar untuk menguntungkan dirinya. Dia langsung bertanya pada Klein, apakah pemuda itu benar-benar yakin dengan taruhan gila ini? Padahal Klein sama sekali tidak memiliki mana, karena Klein hanya diam tanpa membantah. Delkin dengan cepat menambahkan bahwa dia berhak menunjuk seorang satria bayaran untuk bertarung menggantikannya. Di kepalanya, Delkin sudah membayangkan cara paling kejam untuk menghabisi Klein. Sayangnya, dia tidak tahu kalau Klein juga merencanakan hal yang sama. Setelah kedua belah pihak sepakat, Adipati Hangkel langsung mengumumkan bahwa duel hidup mati ini akan digelar dalam waktu 4 hari ke depan. Tapi tenang dulu, Klein tidak senekat itu tanpa rencana matang. Ini baru langkah awal dari skenario besar yang sedang dia siapkan. Dia ingin menjadikan Delkin sebagai batu loncatan, sekaligus peringatan bagi keluarga cabang lain bahwa dia akan merombak total silsilah keluarga mereka. Begitu kabar ini sampai ke telinga Delay, kakak Klein itu langsung datang marah-marah karena adiknya mengambil keputusan yang sangat berbahaya. Delay terus mendesak dan menanyakan apakah adiknya itu sudah gila. Namun Klein dengan sangat tenang menjawab bahwa dia sangat tahu risikonya. Pemuda itu meminta kakaknya untuk menerima kenyataan ini. Toh ayah mereka sendiri sudah memberikan restu penuh terhadap jalannya duel tersebut. Karena terlalu cemas, Delay menawarkan diri bertarung menggantikannya. Namun, Klein menolak mentah-mentah. Klein mengingatkan kakaknya tentang satu-satunya alasan mengapa keluarga utama mereka masih bisa berkuasa di tengah gempuran licik para keluarga cabang. Alasan sederhananya adalah karena ayah mereka dikenal sebagai pendekar pedang terkuat, sementara Delay diposisikan sebagai penerus tunggal yang sangat berbakat. Klein meminta kakaknya untuk melihat gambaran yang lebih besar, alih-alih bertindak gegabah dengan maju sebagai perwakilan dalam duel nanti. Jika Delay nekat maju, hal itu justru akan memberikan kesempatan emas bagi keluarga cabang untuk melenyapkan sang pewaris sah Rinland. Di dalam hati, Klein paham betul betapa beratnya posisi Delay saat ini. Namun, tak ada cara lain untuk mengembalikan nama baiknya. Dengan tatapan sendu, Delay mulai menceritakan betapa bahagianya dia saat pertama kali Klein lahir ke dunia sebagai adik laki-lakinya. Sejak kecil, dia memang selalu mendambakan kehadiran seorang adik. Bagi Delay, fakta bahwa mereka lahir dari ibu yang berbeda sama sekali tidak penting. Sialnya, tak lama setelah itu, Klein malah dikirim ke biara. Dan sekarang baru saja pulang, adiknya justru terseret dalam duel maut. Sambil menahan air mata yang mulai berlinang, Delay tiba-tiba mencengkeram pundak adiknya dengan sangat erat hingga membuat Klein terkejut. Namun belum sempat Delay menumpahkan seluruh isi kepalanya, Dunkel mendadak masuk ke dalam ruangan membawa sebuah kabar buruk yang mengejutkan.
Delkin rupanya telah memiliki ksatria perwakilan bernama Randel. Dia adalah mantan ksatria kekaisaran yang sangat brutal di medan perang. Alasan utama kenapa dia sampai diusir dari kekaisaran adalah karena hasrat membunuhnya yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Layar beralih memperlihatkan sosok raksasa bernama Randel. Dia sedang asyik menenggak minuman keras di tengah tumpukan mayat korbannya. Orang-orang malang itu tewas dihajar hanya demi kesenangannya belaka. Dia terlihat sangat tidak sabar untuk segera meremukkan tubuh bocah inggusan. Ngeri sekali mendengar hasrat membunuhnya, bukan? Dan hari pertarungan maut yang kita tunggu-tunggu akhirnya benar-benar tiba. Dunkel memberikan pedang khusus yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Senjata ini dirancang khusus agar langsung hancur jika berbenturan dengan pedang bermana. Klein tersenyum puas melihat senjata rapuh itu. Dia langsung melangkah masuk ke arena. Para penonton terkejut melihat nyali besar anak itu. Di tribun kehormatan, tampak Delkin duduk bersebelahan dengan sang adipati, Hankel. Delkin pura-pura terkejut melihat Klein turun langsung ke arena pasir tanpa perwakilan. Dengan nada mengejek, dia menyindir Hankel, apakah putranya akan baik-baik saja melawan Randel yang dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin. Delkin menyarankan agar Dele saja yang bertarung, namun Hankel memilih mengabaikan omongan kosong itu tanpa membalas sepatah kata pun. Sementara di tengah arena, Klein mulai bertanya-tanya di mana musuhnya berada. Tiba-tiba saja, dia merasakan ada tangan mencengkeram pundaknya. Ternyata si raksasa Randel sudah berdiri di belakangnya. Dia mencengkeram Klein sambil berbisik licik bahwa dia ingin mendengar suara lehernya patah. Terkejut karena disentuh mendadak dari belakang, Klein langsung melompat mundur menjauh. Tindakan spontannya itu langsung memicu kehebohan di antara penonton. Mereka mengira pemuda itu ketakutan setengah mati. Delkin tidak menyia-nyiakan momen ini untuk menyindir Hankel bahwa putranya sudah kabur duluan. Dia sesumbar bahwa Klein tidak punya mental bertarung karena sudah lari terbirit-birit bahkan sebelum aba-aba dimulainya pertempuran dibunyikan. Randel pun ikut tertawa terbahak-bahak melihat lawannya yang dia kira gemetaran, padahal dugaan mereka semua salah besar. Klein sama sekali tidak takut, dia hanya kaget secara refleks karena teringat trauma lama saat Garrison mencengkeram pundaknya tempo hari. Sementara itu, Lia juga hadir menyaksikan pertarungan menegangkan ini bersama ibu tirinya. Lia menegaskan pada asistennya, Knight, bahwa dia tidak peduli pada Helien karena dia bukanlah ibunya. Dia harus membuktikan semuanya langsung dengan matanya sendiri. Sementara itu, Klein mendadak teringat ucapan Lia bahwa dia akan menciumnya jika berhasil mengalahkan seorang satria, ingatan konyol yang hampir membuat Klein muntah seketika. Dia lalu memperingatkan Randel agar tidak menyentuhnya lagi, namun Randel tetap nekat melakukannya. Tanpa ragu, Klein langsung menghantamnya dengan ejekan tajam bahwa wajahnya sangat jelek dan itulah alasan kekaisaran membuangnya. Ucapan pedas ini benar-benar menusuk jiwa Randel. Meski dia sok tegar dan membalas bahwa mulut kotor Klein justru membuat duel ini menjadi jauh lebih menyenangkan bagi dirinya. Sadar Randel tak akan melepas jubahnya, Klein mulai melepas kancingnya. Tepat saat itu Randel melayangkan tinju dahsyat ke arah Klein. Pukulan brutal itu langsung menghancurkan tanah. Tapi begitu debunya menipis, Randel dibuat tersentak. Ternyata dia hanya memegang jubah kosong milik Klein. Di sisi lain, para penonton malah bersorak heboh melihat betapa mengerikannya kekuatan Randel. Coba lihat ke sana begitu areanya bersih. Klein ternyata sudah berdiri santai di kejauhan, aman dari jangkauan lawan. Sejak bentrokan pertama tadi, Klein langsung sadar bahwa melawannya secara langsung adalah ide buruk. Jika dia nekat menangkis serangan itu, tubuhnya sendiri yang akan hancur lebur. Di detik itu, Klein sadar dia tidak boleh main-main lagi sekarang. Para penonton mengakui kemampuan Klein dalam menghindari serangan maut tadi, namun kini muncul pertanyaan besar di benak mereka. Bagaimana cara mengalahkan monster raksasa seperti Randel ini? Delay pun mulai panik saat mendengar bisik-bisik penonton di sekitarnya yang meramalkan bahwa Klein akan mati mengenaskan. Randel kembali menerjang maju dengan beringas, tapi Klein bergerak sangat lincah. Menghindari tinju itu, lalu menarik pedangnya dari sarung. Dia mengincar leher Randel, namun monster itu justru dengan mudah menangkapnya, bagaikan mainan Lego lalu mengayunkannya dengan kasar.
Klein tetap tenang dan mendarat tepat di atas pedangnya untuk menjaga keseimbangan. Belum sempat Klein bernapas, Randall kembali melesat maju sambil menebaskan pedang besarnya dengan brutal. Klein berhasil menahan benturan tersebut, namun Randall malah mengejeknya dan berkata bahwa berlari terus tidak akan membawa kemenangan. Randall terus memprovokasi agar Klein menggunakan sihir hitamnya, menantang apakah dia bukan Archamun yang agung. Mendengar ejekan itu, amarah Klein memuncak hingga energi iblisnya bocor keluar. Randall yang merasakan aura mengerikan itu langsung melompat mundur ketakutan. Penonton pun dibuat bingung melihat kenapa sang jagoan tiba-tiba mundur, namun mereka masih saja mengira Randall hanya sedang bermain-main. Padahal Randall tahu betul bahwa ada hawa pembunuh yang sangat pekat mirip Archamun yang sedang meluap dari tubuh Klein. Delulkin langsung panik melihat keanehan jagoannya, tapi reaksi Klein dia justru sangat tenang. Menenangkan Randall agar tidak perlu khawatir karena dia sama sekali tidak akan memakai sihir hitam dalam duel ini. Sebagai penerus klan Rinland, dia paham betul bahwa arena ini adalah tempat membuktikan harga diri hanya lewat ilmu pedang murni. Gemuruh teriakan penonton mulai berbalik mendukung Klein, meneriakan namanya dengan kencang dan mengubah suasana arena sepenuhnya. Kepercayaan diri Delulkin langsung runtuh seketika dan dia mulai gelisah di kursinya. Sementara di arena, Randall menolak mempercayai apa yang barusan terjadi dan menganggapnya cuma kebetulan semata, yakin bahwa kekuatan fisik dan staminanya masih jauh di atas Klein. Apalagi dia tahu Klein tidak memiliki aura tempur sedikit pun, sehingga dia memutuskan untuk menggunakan teknik pedang rahasia kekaisaran. Jurus legendaris yang mengandalkan aliran mana tanpa batas untuk meledakkan daya hancur serangannya ke titik yang paling maksimal. Teknik ini mampu mempertajam pernapasan, memperkuat otot, hingga memacu aliran darah demi mendorong seluruh panca indera melampaui batas manusia. Dengan aura emas yang meluap dari tubuhnya, Randall langsung melesat secepat kilat untuk menghabisi Klein sebelum dia sempat bereaksi. Namun, secara ajaib, Klein masih bisa menghindarinya dengan sangat mudah. Lalu mulai membaca pergerakan serta kapasitas mana milik lawannya. Perhatikan matanya, seketika manik mata Klein berubah ungu saat dia mulai menganalisis seluruh arah tebasan pedang Randall. Randall yang semakin murka karena serangannya terus meleset, akhirnya mengerahkan seluruh sisa energi ke pedangnya demi menghancurkan Klein berkeping-keping. Senjata raksasa itu menghantam tanah dengan sangat keras, namun ketika kepulan debu tebal menghilang, sosok Klein sudah tidak ada. Randall mulai dilanda kepanikan luar biasa karena hal ini hanya mungkin terjadi jika musuhnya mampu membaca gerakan pedangnya dengan kilat. Seketika, Klein sudah berada tepat di belakangnya. Ujung pedangnya membidik telak celah kosong Randall. Menggunakan jurus pedang meteor andalannya, Klein menebas punggung kekar Randall hingga menciptakan luka robek yang sangat lebar. Seluruh penonton termasuk Delay langsung mengenali jurus legendaris tersebut dan kenyataan bahwa Klein bisa menggunakannya benar-benar membuat mereka syok. Randall menjerit kesakitan, merasa sangat kebingungan. Bagaimana bisa tebasan sekuat itu tanpa mana? Lia yang sedari tadi fokus menonton langsung tersipu malu dengan wajah memerah karena terkejut melihat aksi hebat tersebut. Sementara itu, jauh sebelum duel dimulai, Hankel sempat mengungkapkan penyesalan mendalam kepada Dun di dalam ruang kerjanya. Dia menyesal tidak bisa berbuat apa-apa karena jika dia nekat ikut campur, kehormatan keluarga mereka justru akan hancur berantakan. Dunel merasa cemas karena lawan Klein adalah kesatria veteran tangguh yang mustahil dikalahkan. Dunel pun menanyakan hal itu pada Hankel. Mengapa Hankel membiarkan duel konyol ini terjadi padahal Klein tidak punya peluang? Hankel menjawab, putranya sedang membela kehormatan mendiang ibunya. Terlebih, Hankel membenci dirinya sendiri karena gagal menyelamatkan sang anak ketika dituduh sebagai archcommand lalu diasiangkan ke dalam biara. Penyesalan mendalam membuat Hankel merasa tidak layak menghentikan tekad Klein sekarang, seraya terus mengutuk ketidakberdayaan dirinya selama ini. Tetapi Dunel menenangkannya agar tidak terlalu khawatir. Dia sangat paham kalau Klein tidak akan pernah memulai pertarungan tanpa rencana. Dan kini, begitu melihat putranya bertarung langsung, sang adipati benar-benar dibuat terkejut karena ucapan Dunel terbukti sangat akurat. Gaya bertarung keluarga Rinnelan memang berfokus pada meminimalkan konsumsi energi mana mereka hingga ke titik paling efisien.
Langkah cerdas agar bisa bertahan di padang salju ekstrem tempat tinggal mereka. Sangat berbeda dengan ilmu pedang kekaisaran milik Randall. Randall bertarung bagai predator dengan melepaskan seluruh mana sekaligus demi melumat musuh. Sebaliknya, gaya pusaka Rhineland mengutamakan ketenangan. Mereka dengan jeli mengincar celah sempit pertahanan lawan menggunakan mana seminimal mungkin. Teknik mematikan yang luar biasa efisien. Keunggulan ini jugalah yang membuat Klein tetap bisa memperagakan ilmu pedang warisan keluarganya, meski fisiknya tidak memiliki mana sedikit pun. Walau daya hancurnya biasa saja, Klein dengan santai berbisik pada Randall bahwa teknik ini sudah sangat cukup untuk membungkam sampah sepertinya. Provokasi Klein sukses memicu amarah Randall hingga auranya menjadi liar. Disinilah keadaan mulai menjadi sangat menarik. Tekanan energi mengerikan mengalir deras dari tubuhnya, hingga membuat semua penonton merinding ketakutan. Randall tampak kian di atas angin. Dia melepaskan jurus pemungkas berupa ledakan energi masif yang dirancang untuk langsung membekukan gerakan mangsanya tanpa ampun. Sambil diselimuti pusaran aura berbentuk singa ganas, Randall melesat kencang berniat menebas Klein. Delay seketika cemas melihat bahaya di depan mata. Dia berteriak histeris memperingatkan kakaknya agar segera menghindar. Namun luar biasanya, Klein sama sekali tidak bergeser 1 senti pun. Tepat ketika pedang besar Randall hampir membelah kepalanya, Klein mengangkat pedang murahnya sendiri untuk menahan hantaman tersebut. Senjata Klein pun hancur berkeping-keping sesuai dugaannya. Randall langsung tertawa puas, tapi seringai di wajahnya mendadak sirna seketika. Dia melihat Klein justru melompat maju mendekat ke arahnya. Sambil tersenyum lebar, Klein berbisik bahwa senjata pemungkas untuk menghabisinya kini telah benar-benar siap. Bak seekor elang raksasa di angkasa, Klein dengan mudah mendominasi sang singa lewat aura tekniknya. Sebelum Randall menyadarinya, belati pendek Klein menyambar cepat dan menebas putus lengan kanannya yang masih menggenggam erat pedang. Potongan tangan itu melayang di udara dengan darah segar mengucur deras. Tepat saat mendarat di tanah, Hankel langsung menghentikan duel ini secara sepihak. Sumpah, seluruh penonton di dalam arena seketika melongo tidak percaya. Meskipun tahu jurus Rhineland minim konsumsi mana, Donald tetap kagum karena Klein bisa mengeksekusi gerakan sepresisi itu. Selain itu, Donald menyadari taktik cerdik Klein yang sengaja memancing Randall agar menghancurkan senjatanya untuk melancarkan serangan jarak dekat. Langkah brilian yang tak terduga. Walaupun pihak lawan enggan menerimanya, tidak ada yang bisa membantah kemenangan mutlak ini. Donald sadar kehebatan sang tuan muda sungguh nyata. Di sudut arena, Randall kini memegangi sisa bahunya yang berdarah-darah. Dia mengerang kesakitan luar biasa, lalu ambruk ke tanah dan berguling-guling seperti anak kecil yang baru disengat lebah. Tim medis buru-buru berlari ke tengah arena untuk merapal sihir penyembuh pada lengan Randall yang terus mengucurkan darah. Klein kemudian bertanya, apakah potongan tangan itu masih bisa disambung kembali? Sayangnya, para tabib menjawab hal itu mustahil dilakukan. Mereka hanya bisa membuatkan lengan buatan nanti. Klein merasa kecewa mengetahui sihir penyembuhan belum berkembang setelah 200 tahun lamanya. Di tengah kekecewaan itu, Hankel menghampiri Klein dan bertanya heran bagaimana putranya bisa setenang itu melihat darah segar. Sontak Klein tersadar bahwa sebagai anak muda biasa, dia seharusnya bersikap ketakutan karena dia bukan lagi sang archomen mengerikan. Dia pun berpikir apakah harus mulai berakting gemetar tepat saat Delulkin melangkah masuk ke arena dengan wajah murka. Delulkin berteriak protes tidak terima atas kekalahan memalukan Randall, apalagi dia sudah membayar mahal jasa kesatria bayaran tersebut. Hankel langsung menatap dingin ke arah Delulkin, mengingatkan kesepakatan awal agar dia segera mengakui kesalahan dan mematuhi tuntutan pemenang. Namun Delulkin menolak mentah-mentah sambil terus mengoceh kesal karena merasa kehilangan putra sekaligus kesatria andalannya. Saat ocehan kasarnya belum selesai, Delulkin tiba-tiba merasakan sensasi mengerikan seolah kepalanya baru saja terpenggal dari pundak. Bisikan suara misterius bergema di benaknya, memaksanya jatuh berlutut ketakutan saat Klein mendekat dan membisikkan perintah dingin. Dia menyuruh Delulkin untuk bersujud memohon ampun pada Hankel demi menebus semua dosa busuk yang telah dia perbuat selama ini, dan merasakan penderitaan batin selamanya. Di mata Delulkin, yang tampak hanyalah aura intimidasi archomen legendaris yang melumpuhkan jiwanya.
Pria sombong itu langsung menangis histeris. Sambil bersujud, dia mengaku salah dan membeberkan konspirasi kotornya untuk membunuh Klein. Rupanya, Klein bisa dengan mudah mengendalikan Delulkin berkat sihir suara kematian, teknik rahasia yang biasa digunakan untuk memanggil arwah. Walau fungsi aslinya untuk memanggil entitas gaib, suara mistis ini juga mampu memicu ilusi ketakutan yang luar biasa mengerikan. Ketakutan luar biasa merasuki tubuh manusia hidup. Delin terus memohon ampun sambil mengakui semua kesalahan yang dilakukannya. Semua ini terjadi karena dia mulai gila akibat perbuatan Klein padanya. Sementara itu, keluarga cabang lainnya benar-benar tidak percaya melihat pemimpin mereka hancur begitu saja tanpa perlawanan. Dengan Delin yang mulai mengakui dosa-dosanya, Klein langsung mengambil kesempatan emas ini demi menegaskan keberadaannya sekaligus menertibkan seluruh keluarga. Dia memanggil semua orang untuk menarik perhatian mereka. Klein mengumumkan bahwa dia adalah putra dari Adipati Agung, Claire Redelis, sekaligus putra kedua dari ksatria terkuat Hangkel Rinland. Dia menegaskan namanya di hadapan semua orang yang hadir di arena, agar mereka bersiap menghadapi perubahan besar yang akan segera terjadi dalam keluarga ini. Sementara itu, Garrison tampak menerobos masuk ke kuil tempat seorang kardinal bernama Morlock sedang berdoa. Garrison memberitahu Morlock bahwa target yang dia awasi telah diserang oleh seorang penyihir hitam. Namun, Morlock menyuruhnya untuk tidak perlu khawatir tentang hal itu karena semua sudah direncanakan. Orang itu dikirim melalui kerjasama Ordo Suci dengan pihak kekaisaran. Morlock menjelaskan bahwa penyihir hitam adalah makhluk yang membawa teror nyata. Intinya, semua orang pasti ketakutan saat penyihir hitam muncul, memaksa mereka untuk kembali kepada Tuhan. Morlock berkata bahwa berkat kekacauan ini, banyak orang akan kembali ke Ordo Suci. Dia masih terus membual saat Garrison tiba-tiba mencengkeram lehernya dengan sangat kuat. Garrison benar-benar murka mengetahui pelayan kuil suci telah tergoda oleh kepentingan politik dan berkompromi dengan kejahatan. Dia mempererat cengkeramannya pada leher Morlock hingga menghancurkan kepalanya seketika. Tepat saat itu, seorang pria berjubah putih, Palamon L, sang uskup agung Ordo Suci, melangkah masuk ke dalam kuil. Dia berjalan melewati tumpukan mayat para pendeta yang telah dibantai oleh Garrison di sepanjang jalan. Dia mengejek Garrison, menyebutnya telah membunuh lebih banyak pendeta ketimbang penyihir hitam. Garrison berbalik menatap Palamon dengan penuh amarah, menanyakan apakah semua kekacauan ini adalah ulahnya. Namun, Palamon membantah tuduhan itu. Meski begitu, dia mengaku telah memberi izin, lalu memberitahu Garrison bahwa dia membawa informasi penting. Saat dia sedang berbicara, Garrison tiba-tiba melesat maju, melayangkan pukulan maut yang berniat menghancurkan kepalanya. Namun, Palamon lenyap begitu saja sebelum pukulan itu mendarat. Palamon mendadak muncul kembali di belakang Garrison, lalu dengan sangat tenang melanjutkan ucapannya yang sempat terputus tadi, memberitahu bahwa ilmu hitam biasanya selalu meninggalkan jejak. Palamon kemudian mengeluarkan sebuah salib yang diklaim menyimpan sisa jejak tersebut. Salib itu milik penyihir hitam yang dibunuh oleh Garrison. Dia menjelaskan bahwa salah satu jejaknya adalah reanimasi, yaitu sihir penghidup mayat yang sangat ingin disempurnakan oleh pihak kekaisaran. Jejak lainnya adalah formula kuno yang mirip dengan dasar ilmu hitam sejati yang berfokus pada jiwa alih-alih raga. Penjelasan ini langsung berhasil memicu rasa penasaran Garrison. Palamon menegaskan bahwa ini adalah bukti nyata adanya dua penyihir hitam yang beraksi di lokasi kejadian tersebut. Palamon langsung mengungkap kebenaran pahit bahwa target yang diawasi Garrison adalah seorang penyihir hitam. 7 hari setelah persidangan itu, Klein mengira bahwa pengumuman besarnya akan membuat semua orang akhirnya mulai mengakui keberadaannya. Namun sepertinya tubuh bocah 15 tahun yang ditempatinya sekarang sama sekali tidak sanggup mengimbanginya. Saat dia sibuk di dalam kamarnya membaca buku, Aaron justru asik bermain boneka sambil mengunyah biskuit kesukaannya di sana. Merasa kesal, Klein menyuruhnya pergi ke kamarnya sendiri. Tetapi Aaron membalas bahwa Klein juga sedang bermain. Klein memarahinya kembali, bertanya apakah dia tidak bisa melihat apa yang sedang dibacanya. Tapi Aaron bersikeras itu hanya novel yang sama saja dengan bermain.
Klein akhirnya memilih tidak memperpanjang perdebatan karena ucapan bocah itu memang benar. Sampul buku yang dibacanya mungkin terlihat seperti novel biasa, tetapi bagian dalamnya penuh dengan catatan rahasia tentang anatomi, sirkuit sihir, serta susunan mantra kuno. Intinya, buku itu sepenuhnya membahas ilmu hitam, dan Klein punya alasan kuat membacanya. Dengan kondisi tubuhnya yang sekarang, dia paling banyak hanya bisa memanggil 11 tengkorak. Meski kendalinya cukup stabil, dia kekurangan jumlah pasukan untuk perang jangka panjang. Karena itu, dia harus meneliti lebih dalam. Namun, dia menghadapi satu kendala besar bernama Garrison yang bertekad menghabisi semua penyihir hitam. Klein tahu betul bahwa Garrison sudah mencurigainya. Jadi, dia harus segera mencari cara mengembalikan kekuatan aslinya sebelum terlambat. Tapi masalahnya, bagaimana dia bisa melakukan semua itu tanpa ketahuan oleh seisi kediaman yang terus mengawasinya? Tak lama kemudian, Klein tiba-tiba dipanggil ke ruang kerja ayahnya yang tampak sangat serius hari itu. Ayahnya memberitahu bahwa mereka baru saja menerima laporan tentang kemunculan monster mayat hidup di dekat area tambang. Klein tanpa ragu langsung menerima misi penyelidikan tersebut. Karena baginya pertarungan nyata adalah sarana penelitian terbaik yang ada. Hankel sempat mengungkapkan kekhawatirannya karena adanya laporan korban jiwa. Namun, Klein meyakinkan ayahnya bahwa semua akan baik-baik saja. Rupanya, setelah persidangan itu, sang ayah akhirnya mulai mengakui kemampuannya. Karena kasus ini melibatkan monster mayat hidup, Klein ingin menyelidiki apakah ada hubungannya dengan musuh yang sempat menyerangnya dulu. Dia mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ini kesempatan emas bagi Klein untuk bebas memakai sihir hitamnya karena dia bakal pergi sendirian. Tapi sayangnya, rencana itu langsung hancur total. Karena tiba-tiba, Hankel malah menyuruh Donald untuk ikut menemaninya. Saat mereka mendirikan tenda untuk berkemah malam itu, Klein mulai menyiapkan makan malam dengan daging panggang yang kelihatan sangat lezat. Usut punya usut, urusan masak-memasak dan berburu ini harus diurus oleh Klein sendiri. Soalnya Donald, si komandan malam yang gagah itu, ternyata benar-benar tidak bisa apa-apa dalam hal ini. Donald pun merasa sangat bersalah karena tidak berguna sama sekali. Tapi Klein langsung menyuruhnya untuk segera makan dan berjanji akan memanggang lebih banyak daging sebentar lagi. Hal sepele seperti ini sama sekali tidak mengusik pikiran Klein. Karena dia sudah bertahun-tahun hidup melarikan diri dari kejaran pasukan malam. Tidak lama kemudian, Dun mulai menceritakan keresahan hatinya. Dan dia mengaku kalau setiap kali melihat Klein, dia merasa kalau bocah di depannya ini benar-benar sangat berbeda dari remaja seumurannya. Bahkan, dengan semua kehebatan yang ditunjukkan Klein selama ini, Donald kadang merasa kalau anak di depannya ini adalah reinkarnasi dari Arkamon. Klein langsung menyela keras, memperingatkan Donald agar jangan pernah menyebut hal itu di hadapan Garrison. Donald pun berjanji tidak akan melakukannya, karena dia tahu betul penderitaan kejam yang selama ini Klein rasakan akibat siksaan Garrison. Tangan Garrison. Kalian tahu sendiri, Arkamon itu iblis kejam yang mengubah jutaan warga utara menjadi mayat hidup. Tiba-tiba, Donald merasakan ada perubahan hawa yang dingin dan mengira itu cuma angin lalu. Namun Klein bersuara dengan nada yang sangat tajam, memperingatkan komandannya itu agar tidak pernah membahas topik itu lagi. Donald pun langsung merinding ketakutan melihat sorot matanya dan aura mengerikan yang tiba-tiba terpancar dari tubuh Klein. Tapi seketika, jeritan histeris terdengar dari arah desa dan mereka pun langsung berlari untuk menyelidiki hanya untuk melihat warga desa sedang dikejar oleh kawanan mayat hidup. Dun pun langsung melompat maju menebas mereka. Hanya dalam satu gerakan cepat. Namun ada satu monster yang terlewat, membuat Donald panik karena takut monster itu akan menyerang Klein. Tapi tak disangka, Klein sudah membereskannya dengan mudah. Klein lalu menyuruhnya fokus menyelamatkan para penduduk saja tanpa perlu mencemaskannya. Donald langsung bergerak. Dia membantai habis sisa mayat hidup tanpa sisa. Setelah kekacauan mereda, para penduduk desa berterima kasih dan bertanya tentang identitas penolong mereka. Dun dengan bangga memperkenalkan bahwa orang di hadapannya adalah putra kedua dari sang Duke.
Dunel kemudian bertanya sejak kapan mayat-mayat hidup ini muncul. Sementara dia sibuk bertanya, Klein justru fokus meneliti mayat monster itu. Dia menyadari kalau ini adalah hasil dari sihir hitam pembangkit jasad yang digunakan khusus untuk mengendalikan mayat. Intinya, teknik menjijikan ini sangat persis dengan sihir milik ahli nujum yang menyerangnya di hutan dulu. Salah satu warga lalu menceritakan bahwa monster-monster itu mulai muncul sekitar 2 bulan lalu, tepat setelah keluarga Count menutup paksa akses ke area tambang. Dia juga membeberkan kalau sejak saat itulah banyak warga sekitar mulai hilang misterius. Dan parahnya lagi, semua mayat hidup yang baru saja mereka bantai adalah penduduk desa mereka sendiri. Kenyataan yang membuat Klein tertegun mendengarnya. Tiba-tiba, seorang pria parubaya mencengkeram jubah Klein dan bertanya, keturunan Rhineland. Klein hanya diam membisu bayangkan saja. Dia sendiri bingung kenapa orang ini sampai menangis histeris. Pria itu terus mengguncang tubuh Klein dengan emosi sambil menuntut jawaban. Dunel pun segera bertindak untuk menariknya menjauh. Namun pria itu malah berteriak histeris, berkata kalau mereka sudah memohon bantuan selama 2 bulan tanpa mendapat satupun balasan. Dia sangat murka karena para bangsawan baru datang sekarang dan malah bertanya kapan kekacauan ini dimulai. Dia menunjuk jasad yang baru saja ditebas Klein, berteriak kalau itu adalah ayahnya yang cuma pekerja keras di tambang lalu berakhir tragis menjadi mayat hidup mengerikan. Sambil menangis histeris, pria itu terus bertanya kepada Klein kenapa rakyat kecil seperti mereka yang harus menderita. Kesedihan mendalam dan air mata pria itu benar-benar menusuk hati Klein, dan situasi makin buruk saat dia mendengar suara lirih dari arwah mayat hidup itu. Klein pun langsung berteriak keras ke arah pria tadi, menyuruhnya diam dan tidak menyalahkannya atas penderitaan ayahnya atau korban lainnya, karena bukan dia yang mengubah mereka semua menjadi mayat hidup. Di saat Dunel sibuk menahan pria yang terpukul itu, Klein diam-diam mulai merapalkan mantra sihir hitam. Seketika, jiwa dari jasad para korban mulai melayang keluar dari tubuh mereka. Roh-roh itu kemudian berbicara kepada Klein lewat bahasa rahasia. Pria yang berduka tadi terkejut setengah mati melihat arwah ayahnya tersenyum padanya dan bertanya apa yang sedang terjadi. Dun langsung menjelaskan kalau fenomena di depan mereka disebut resonansi jiwa, sebuah teknik kuno yang pernah digunakan 200 tahun lalu saat wabah utara melanda demi membebaskan arwah penasaran. Seluruh penduduk desa terkesima melihat jiwa orang-orang tercinta mereka melayang damai menuju akhirat. Setelah kejadian itu, warga dengan sukarela menunjukkan jalan menuju area tambang. Di tengah perjalanan mereka menuju tambang, Dun penasaran dan bertanya apa yang dikatakan roh-roh itu. Namun Klein hanya menjawab dingin, bukan apa-apa. Klein berbohong kalau mereka hanya berterima kasih dan memohon agar kematian mereka segera dibalaskan. Dunel tersentak mendengar jawaban itu, membuat kecurigaannya kalau Klein adalah reinkarnasi dari Arkamon kembali terlintas di kepalanya. Dia juga ingat betul reaksi aneh Klein saat menyebut nama Archomen siang tadi. Dun langsung mencabut pedangnya, lalu dia menempelkan bilah tajam itu ke leher Klein, menegaskan bahwa ada satu pertanyaan penting. Dengan nada super serius dan menuntut Klein untuk membongkar identitas aslinya.